Bab 1541, menuju lebih dalam ke Jalan Asura. Di kedalaman Grid Desolate terdapat hutan perawan yang tidak ternoda oleh tangan manusia. Pohon-pohon ini telah ada di sini selama ratusan ribu tahun, dan karena pohon-pohon ini berasal dari keturunan purba, pohon-pohon ini tumbuh jauh lebih besar. Begitu besarnya sehingga puluhan orang tidak bisa memeluknya. Mahkotanya menjulang setinggi ribuan kaki, langsung ke langit, dan dedaunannya yang besar dan cerah bagaikan awan yang menghalangi sinar matahari. Di hutan liar ini, terdengar lolongan serigala yang tajam hingga ke langit. Semua burung dan binatang di hutan dikejutkan oleh lolongan ini dan lari berbondong-bondong. Bang! Dengan ledakan energi, gelombang kejut meningkat. Seekor serigala hitam besar sebesar gajah terjatuh di udara dan menabrak pohon besar, menyebabkan longsoran dedaunan terguncang. Pohon-pohon di hutan liar ini semuanya adalah pohon spiritual. Batang-batang mereka yang lebat lebih mirip pilar-pilar besi ilahi dan ketika serigala hitam besar ini menabrak batang pohon, ia dengan pusing memantul dan mendarat di dedaunan yang dalam. Aku menangkapmu. Dengan teriakan yang jelas, seorang gadis berpakaian hitam bergegas melewati hutan seperti kupu-kupu hitam, tiba tepat di depan serigala hitam besar hanya dalam beberapa kedipan mata. Dia mengangkat lencana hitam yang telah dia persiapkan dan mendorongnya di antara alis serigala besar itu. Pada saat berikutnya, tubuh serigala hitam besar itu menyusut seolah-olah dipaksa turun oleh energi aneh. Tubuhnya menjadi semakin kecil, meleleh dan mengalir ke dalam lencana hitam itu. Akhirnya, tubuh besar serigala itu terserap oleh lencana hitam tanpa ada yang tersisa. Segera setelah itu, lencana hitam di tangan gadis ini berubah menjadi biru tua. Perlahan-lahan melayang di udara, memancarkan pesona misterius. Gadis berpakaian hitam ini adalah Xiao Moxian dan lencana misi di tangannya adalah yang dia peroleh di kota Heaven Devil. Rune Dewa tingkat jiwa biru, serigala iblis kegelapan, itu milikku sekarang. Serigala iblis kegelapan bukanlah bentuk kehidupan sejati, melainkan eksistensi yang berevolusi dari energi jalan Asura, mirip dengan mimpi buruk yang terjadi di dunia impian ilahi. Selama seseorang bisa membunuhnya maka seseorang dapat menggunakan lencana misi untuk menyerapnya dan kemudian mengubahnya menjadi rune dewa. Xiao Moxian menjentikkan jarinya dan rune ini menghilang ke dalam tubuhnya, menghilang dari pandangan. Lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak pertempuran dengan Tian Mingxi. Selama periode ini, Lin Ming dan Xiao Moxian telah kembali ke kota Heaven Devil dan membeli semua lencana misi yang terkait dengan uji coba peleburan terakhir. Kemudian, mereka perlahan-lahan menyelesaikan misi ini, mengubahnya menjadi rune dewa. Adapun pelayan Lin Ming, Soul White, dia telah disimpan di kota Heaven Devil. Lin Ming tidak membutuhkannya menemaninya lagi. Soul White tidak terlalu berguna bagi Lin Ming sekarang. Soul White telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di pinggiran jalan Asura dan memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang terjadi jauh di dalam Desolate besar atau lebih dalam di jalan Asura. Namun, Lin Ming belum membuka segel budak di tubuhnya untuk mencegah dia membocorkan informasi dan menyebabkan masalah. Kami baru saja menyelesaikan semua misi di Grid Desolate. Jika kita pergi 30.000 mil ke timur maka akan ada rangkaian transmisi. Kita dapat menggunakan rangkaian transmisi itu untuk mencapai bagian tengah belakang jalan Asura. Saat ini, Lin Ming muncul dari hutan. Sebagian besar rune dewa di Grid Desolate telah diperoleh oleh mereka berdua. Faktanya, menurut apa yang dikatakan Soul White, jika keduanya membentuk tim untuk memasuki uji coba peleburan terakhir, mereka hanya perlu mengumpulkan satu set rune, set kedua hanya akan menjadi cadangan. Apakah kita akhirnya pergi ke bagian tengah belakang jalan Asura? Xiao Moxian bertanya, dengan penuh semangat menelusuri dagunya. Bagian tengah belakang jalan Asura juga disebut Jalan Asura, dalam. Uji coba peleburan terakhir juga berlokasi di Jalan Asura bagian dalam. Setelah uji coba terakhir berakhir, dia dan Lin Ming akan kembali ke alam ilahi dan itulah saat di mana mereka akan menyelesaikan uji coba Jalan Asura secara menyeluruh. Jarak 30.000 mil tidak jauh dari Lin Ming dan Xiao Moxian. Jika mereka terbang, mereka hanya membutuhkan beberapa seperempat jam untuk menempuh jarak. Tapi kali ini, Lin Ming dan Xiao Moxian menghabiskan hampir 2 bulan berjalan kaki. Selama 2 bulan ini, Lin Ming dan Xiao Moxian terus-menerus bertempur. Lebih dari setengah tahun yang lalu, Lin Ming dan Xiao Moxian baru saja menembus batas-batas mereka dan kekuatan mereka meningkat secara dramatis. Tapi, karena kekuatan mereka meningkat terlalu cepat, fondasi mereka tidak terlalu kokoh. Misalnya, untuk menggabungkan hukum konsep api tingkat ke-7 dengan keterampilan tempur sebenarnya atau menghemat energi dalam dunia batin mereka, semua ini membutuhkan waktu. Tapi, Lin Ming tidak khawatir. Dia punya waktu beberapa puluh tahun untuk sepenuhnya mencapai semua ini. The Grid Desolate adalah negeri yang luas jangkauannya dengan perbatasan yang luas dan luas. Di kedalaman terdalam Grid Desolate, konon ada dewa binatang purba. Selain ruang waktu yang berbelit-belit, lingkungannya sangat kompleks. Bahkan para Empyrean menyusut kembali karena menjelajah terlalu jauh. Grid Desolate juga merupakan garis pemisah antara Jalan Asura bagian luar dan Jalan Asura bagian dalam. Jika penantang uji coba ingin melewati Jalan Asura lebih dalam, mereka tidak dapat melakukan perjalanan melalui Grid Desolate dan hanya dapat menggunakan salah satu dari beberapa rangkaian transmisi skala besar yang mengangkut orang bola-balik. Di sisi timur Grid Desolate ada sebuah kota. Kota ini tidak terlalu besar dan dikelilingi oleh Grid Desolate, itu bisa dianggap jauh dari segalanya.
Semua orang yang melakukan perjalanan melalui kota ini adalah master puncak dan sebagian besar dari mereka adalah penantang uji coba yang perlu melakukan perjalanan ke bagian dalam Jalan Asura. Maafkan saya, apakah ini susunan transmisi untuk masuk lebih dalam ke Jalan Asura? Penjaga susunan transmisi mendengar pertanyaan sederhana dan acuh tak acuh. Orang yang berbicara memiliki suara yang penuh energi. Saat dia berbalik, dia bisa melihat seorang pria dan wanita muda berdiri di belakangnya. Kedua pemuda ini memiliki penampilan luar biasa yang membuat mata berbinar, namun dari pakaiannya yang lusuh terlihat bahwa mereka telah melalui perjalanan yang panjang dan berat untuk sampai di sini. Orang-orang yang dapat melakukan perjalanan melalui Grid Desolate dengan berjalan kaki dan tiba di barisan transmisi tidak diragukan lagi adalah para master puncak. Ya, penjaga itu menjawab dengan hormat, tidak menunjukkan rasa jijik karena usia keduanya yang masih muda. Dari keduanya, terutama pria berpakaian hitam, dia bisa merasakan niat membunuh yang bergolak. Niat membunuh semacam ini hanya bisa dikembangkan melalui pembantaian hidup atau mati dalam jangka waktu yang lama. Kami berencana untuk masuk lebih dalam, kata pemuda berpakaian hitam. Pemuda berpakaian hitam ini secara alami adalah Lin Ming, yang telah melintasi separuh Grid Desolate untuk tiba di sini. Baiklah. Namun, saya ingin mengingatkan kalian berdua, susunan transmisi ini hanya dapat berjalan satu arah. Dengan kata lain, ini bisa membawa Anda lebih jauh ke Jalan Asura. Jika Anda ingin kembali, Anda harus bergantung pada metode lain untuk melakukannya. Kata penjaga itu dengan sungguh-sungguh. Lin Ming sudah menyadari hal ini. Saat penantang uji coba masuk lebih jauh ke dalam Jalan Asura, jika mereka ingin keluar, mereka harus memenuhi persyaratan tertentu, dan kondisi di dalam Jalan Asura jauh lebih parah daripada di pinggiran. Banyak orang yang tidak mampu mencapai kondisi ini dan hanya bisa terus tinggal di Jalan Asura selama sisa hidup mereka. Tentu saja, bagi orang-orang tertentu, hal ini belum tentu buruk. Banyak master lebih menyukai bahaya Jalan Asura di mana kematian dan pembantaian bersembunyi di setiap sudut. Cahaya dari susunan transmisi bersinar seperti terik matahari. Di saat berikutnya, Lin Ming dan Xiao Moxian menghilang bersama dengan penantang uji coba lainnya dari Grid Desolate. Mereka melewati kehampaan dan benar-benar memasuki Jalan Asura. Bab 1542, Kota Rune Ilahi. Angin gelap menderu-deru melintasi daratan tak berbatas. Lin Ming segera meninggalkan transmisi spasial yang memusingkan dan menemukan dirinya berada di tengah hutan belantara yang luas, setinggi lutut di rumput. Apa yang mengejutkan Lin Ming adalah ketika mereka pergi saat itu siang hari, tapi di sini adalah malam yang gelap, dengan kesuraman yang menyelimuti dunia, menyembunyikan semua cahaya. Lingkungan gelap gulita ini segera meningkatkan kewaspadaan Lin Ming. Dia menyebarkan akal sehatnya dan tidak menemukan binatang buas apapun, hanya beberapa penantang percobaan lain yang datang ke sini bersamanya dan Xiao Moxian. Karena Jalan Asura terlalu panjang, dibutuhkan tenaga yang sangat besar untuk membuka saluran transmisi dari Jalan Asura bagian luar ke Jalan Asura bagian dalam. Jadi mereka hanya akan memulai rangkaian transmisi setelah puluhan orang berkumpul. Penantang uji coba yang tiba di sini bersama Lin Ming bangkit satu demi satu. Tanpa berkata apa-apa, banyak dari mereka yang meluncurkan teknik gerakannya dan terbang menjauh. Beberapa orang mulai berdiskusi satu sama lain, mereka jelas-jelas sedang berkelompok dan sedang mendiskusikan langkah selanjutnya setelah tiba di sini. Dua orang yang menarik perhatian Lin Ming adalah seorang pria dan wanita muda yang tidak terlalu jauh. Pada saat ini, pria dan wanita tersebut telah mengeluarkan kompas seolah-olah mereka sedang menyelidiki sesuatu. Spiritas. Alis Lin Ming sedikit melengkung ke atas. Kulit keduanya bersinar dengan cahaya yang agak berkilauan, ini adalah tanda perlombaan jiwa. Tubuh Spiritas mengandung energi jiwa yang sangat kaya. Jika mereka tidak sengaja menyembunyikan cahaya yang dipancarkannya, mereka akan bersinar dengan sangat indah. Di kegelapan malam, itu seperti ilusi yang mempesona. Pasangan spirita muda ini memiliki penampilan luar biasa dan fondasi mereka sangat kokoh. Seseorang dapat langsung merasakan bahwa mereka adalah orang-orang jenius di antara generasi mereka. Namun, budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Menurut pendapat Lin Ming, budidaya mereka hanya cukup untuk memasuki Grid Desolate, tapi sepertinya agak dipaksakan bagi mereka untuk datang ke Jalan Asura bagian dalam. Ini benar bahkan jika mereka bisa melompati barisan untuk bertarung. Saat ini, kompas di tangan mereka menyala. Wajah pemuda itu cerah dan dia dengan gembira berkata melalui transmisi suara, "Kakak, kali ini kita beruntung. Tampaknya kami benar ketika mengira susunan transmisi ke Jalan Asura bagian dalam akan membawa kami ke lokasi acak. Untungnya bagi kami tidak mendarat di suatu tempat dengan binatang buas dan area kedatangan kami juga sangat aman dan dekat dengan Divine Rune City. Jika kita bergegas, kita akan bisa tiba dalam 3 hari." Dari perkataan mereka terlihat jelas bahwa kedua pemuda spirita ini adalah kakak beradik. Namun pada saat ini, ketika sang kakak mendengar adik laki-lakinya berbicara, dia berkata tanpa rasa humor, "Apa bagusnya tempat ini? Meskipun kami berada di dekat kota Divine Rune, masih ada pegunungan liar yang memisahkan kami. Dengan kekuatan kita, perjalanan melalui pegunungan itu akan terlalu sulit, dan jika kita harus mengitarinya, perjalanan kita akan jauh lebih lama dan kita mungkin juga menghadapi bahaya lain." Kata gadis spiritas muda itu, alisnya terkatup rapat. Budidaya mereka memang tidak tinggi. Ingin melakukan perjalanan melalui Jalan Asura bagian dalam sudah hampir tidak bisa dilakukan.
Saat mereka berdua berbicara, sebagian besar seniman bela diri lainnya telah terbang. Satu-satunya yang tersisa adalah Lin Ming dan Xiao Moxian, yang belum pergi. Gadis spiritas muda memandang Lin Ming dan Xiao Moxian untuk sementara waktu. Kemudian, cahaya di matanya berubah dan dia menyapa mereka, "Hai, apa kabar?" Lin Ming kembali menatap gadis spiritas muda itu, menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. "Apakah kalian berdua tidak tahu kemana kalian ingin pergi?" Para penantang uji coba sudah lama tidak tinggal di padang rumput ini, mereka yang tahu di mana tujuan mereka sudah pergi, hanya menyisakan Lin Ming dan Xiao Moxian yang menganggur. Dari sini, terlihat bahwa kemungkinan besar mereka tidak mengenal daerah tersebut dan tidak tahu kemana harus pergi. Lin Ming tidak menjawab, ini dianggap sebagai persetujuan diam-diamnya. "Bolehkah aku bertanya, maukah kalian berdua menemani kami ke Divine Rune City?" Divine Rune City adalah kota terbesar di wilayah sekitarnya, dan dalam hal pengaruh bahkan tanah suci Empyrean lebih rendah daripada Divine Rune City. Jika Anda pergi ke Divine Rune City, apakah itu perbekalan atau misi, itu adalah tempat yang sangat bagus untuk dikunjungi. Kota Rune Ilahi. Pikiran Lin Ming bergerak. Apakah ini ada hubungannya dengan teknik rahasia dewa? Dia ingat ketika dia mengalahkan Soul White dan dia memohon untuk nyawanya, Soul White mengatakan bahwa dia ahli dalam alkimia dan prasasti sehingga menganggapnya sebagai budak akan jauh lebih berguna daripada membunuhnya. Dan di Jalan Asura, Master Prasasti tingkat tinggi tidak disebut Master Prasasti tetapi Master Rahasia Dewa. Di alam ilahi yang dikuasai oleh umat manusia, ketika seorang seniman bela diri mencapai batas yang sangat tinggi, seni prasasti tidak lagi berguna bagi mereka. Tapi, ini berbeda di Jalan Asura. Menurut apa yang Soul White katakan, di Jalan Asura, rune dewa dan prasasti dapat digabungkan bersama dalam evolusi yang menakjubkan, menciptakan bentuk prasasti yang sama sekali berbeda. Inilah sebabnya mengapa para ahli rahasia dan alkemis dewa memiliki status yang sangat tinggi di Jalan Asura. Dan, alkemis terbaik dan master rahasia dewa di Jalan Asura semuanya adalah spirita. Ini karena semua spirita memiliki kekuatan jiwa yang hebat yang membuat mereka sangat cocok untuk mempelajari alkimia dan teknik rahasia dewa. Ketika ini digabungkan dengan warisan panjang ras jiwa, mereka beberapa kali lebih besar dari semua ras lain dalam dua keterampilan ini. Kota Divine Rune ini, dengan namanya, kemungkinan besar terkait dengan ini. Divine Rune City adalah kota para master rahasia dewa. Lin Ming bertanya setelah berpikir sejenak. Itu benar, beberapa ratus juta tahun yang lalu, banyak master rahasia dewa di Jalan Asura berkumpul untuk membentuk asosiasi rahasia dewa. Pada saat itu, kota yang mereka pilih sebagai markas mereka cukup biasa, tetapi seiring berjalannya waktu dan mereka menerima semakin banyak master rahasia dewa, yang terus berkembang, perlahan-lahan mereka memiliki seniman bela diri dari seluruh penjuru yang datang kepada mereka, mencari bantuan. Setelah itu, kota tersebut akhirnya berkembang menjadi kota Divine Rune saat ini. Tidak hanya ada master rahasia dewa tetapi juga sejumlah besar alkemis, pemurni, dan master top dari seluruh penjuru. Saya dan adik laki-laki saya datang ke Jalan Asura bagian dalam untuk pergi ke Divine Rune City dan merasakan teknik rahasia dewa di sana dan juga berpartisipasi dalam penilaian atau kompetisi asosiasi master rahasia dewa. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa magang pada seseorang di sana. Gadis spiritas muda itu tahu bahwa dia kekurangan kekuatan sehingga dia berpikir untuk bergabung dengan yang lain. Dan jika dia menemani orang lain, yang terbaik adalah membentuk kepercayaan dengan mereka, jadi dia memberitahu Lin Ming tujuannya pergi ke Divine Rune City. Lin Ming juga mengerti mengapa keduanya datang ke Jalan Asura bagian dalam meskipun budidaya mereka kurang. Lin Ming segera memahami seluruh kota. Kakak dan adik ini percaya bahwa dengan status mereka sebagai master rahasia dewa, mereka akan bisa mendapatkan perlindungan yang memadai di kota Rune Ilahi. Satu-satunya bahaya bagi mereka adalah jalan menuju kota Divine Rune, sehingga mereka mengundang Lin Ming dan Xiao Moxian untuk bepergian bersama mereka. Adapun Lin Ming, ketika dia berada di Jalan Asura bagian luar dia memiliki Soul White sebagai panduan. Tapi sekarang dia berada di Jalan Asura bagian dalam, dia tidak mengenal orang-orang dan tempat-tempat di sini, dan dia bahkan tidak tahu kemana dia harus pergi untuk mendapatkan misi. Jika dia dapat menemukan kota dan menanyakan beberapa informasi maka itu tentu saja akan menjadi pilihan terbaik baginya. Dan, kota Divine Rune ini sangat menarik perhatian Lin Ming, karena Lin Ming juga pernah menjadi master prasasti. Di masa lalu, ketika Lin Ming pertama kali melangkah ke jalan seni bela diri, di saat-saat terlemahnya dia mengandalkan teknik prasasti untuk mendapatkan sumber daya pelatihan yang dia butuhkan untuk mengatasi periode tersulit ini. Tapi setelah itu, seiring kekuatan Lin Ming meningkat, teknik prasastinya tidak bisa lagi mengikuti jejak budidayanya. Meski begitu, Lin Ming selalu memiliki perasaan sentimental tertentu terhadap seni prasasti. Dia memandang ke arah Xiao Moxian dan berkata melalui transmisi suara, apa pendapatmu tentang melakukan perjalanan ke Divine Rune City? Xiao Moxian berkata, terserah kamu. Aku akan mengikuti kemana kamu pergi. Kalau begitu kita akan pergi ke kota Divine Rune. Lin Ming memutuskan. Kemudian, dia menyetujui tawaran gadis spiritas muda itu. Saudara-saudara spiritas sangat gembira. Meskipun samar-samar mereka bisa merasakan bahwa Lin Ming dan Xiao Moxian memiliki budidaya yang relatif biasa, mereka masih lebih kuat dari mereka berdua. Selain itu, ada kekuatan dalam hal jumlah. Dengan mereka berempat, melintasi pegunungan liar seharusnya tidak menjadi masalah,
dan dalam situasi terburuk, jika mereka bertemu dengan sejenis binatang buas yang kuat yang tidak dapat mereka kalahkan, mereka masing-masing masih memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalahkan mereka, selamat jika mereka berpencar dan melarikan diri. Namaku Yue Liu Xing dan ini adikku Yue Qifeng. Gadis spiritas itu memperkenalkan dirinya dan kakaknya. Saya Lin Ming dan ini istri saya Ji Xianer. Lin Ming tidak repot-repot menyembunyikan namanya. Jalan Asura terlalu besar dan terlalu banyak nama duplikat. Selain itu, dia telah membunuh Tian Mingzi dan Naqi, dan tempat kematian mereka berada di makam Bai Qi yang sangat terpencil. Semua ini telah dibersihkan dengan cermat oleh Lin Ming sehingga tidak ada yang mengetahuinya, sehingga Lin Ming tidak takut ada orang yang menemukan identitas aslinya. Lin Ming hanya dengan santai memperkenalkannya, tapi Xiao Moxian merasa sedikit lebih hangat saat mendengar ini. Pipinya sedikit memerah. Sebenarnya, dia tidak benar-benar dianggap sebagai istri Lin Ming, dan meskipun mereka berdua telah bercinta dan berkultivasi ganda, mereka tidak pernah mengadakan upacara pernikahan dan keduanya ditakdirkan untuk berpisah di masa depan. Menggambarkan hubungan mereka sebagai kekasih jauh lebih tepat. Sepanjang jalan, Lin Ming terus mengobrol dengan Yue Liu Xing, mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi tentang Divine Rune City. Di kota, semua master rahasia dewa dibagi ke dalam tingkatan berbeda tergantung pada pencapaian mereka dalam seni rahasia dewa. Setiap level yang lebih tinggi memerlukan tes dan ada juga kompetisi yang sesuai. Adapun saudara kandungnya, mereka berdua jenius dalam seni rahasia dewa. Tujuan mereka pergi ke Divine Rune City, selain magang kepada seseorang, juga untuk berkompetisi di banyak kompetisi. Hadiah untuk kompetisi ini cukup besar. Saat mereka berbicara, Yue Qifeng menemukan bahwa Lin Ming memiliki beberapa pendapat orisinal tentang seni rahasia dewa. Ini mengejutkannya. Dia bertanya, "Kakak Lin Ming, apakah Anda memahami seni rahasia dewa?" Lin Ming 10 tahun lebih tua dari Yue Qifeng jadi Yue Qifeng menyebut Lin Ming sebagai kakak. Lin Ming tersenyum, hampir. Tapi, yang saya pahami adalah teknik prasasti, dan itu hanya sedikit. Itu sama sekali tidak sebanding dengan seni rahasia dewa Anda. Pemahaman Lin Ming tentang teknik prasasti berasal dari fragmen jiwa di Magic Cube. Dan di masa lalu, orang-orang yang dibunuh oleh Mo Eversnow dan jiwa mereka tersedot ke dalam Magic Cube tidak bisa dianggap banyak lagi. Mereka semua adalah bawahan Tian Mingzi dan budidaya mereka adalah penguasa ilahi atau penguasa suci, tanpa satu pun raja dunia di antara mereka. Jika teknik prasasti mereka ditempatkan di alam rendah maka itu akan menjadi luar biasa tanpa ada bandingannya, namun jika ditempatkan di alam ilahi, itu tidak dianggap banyak sama sekali. Selain itu, teknik prasasti alam ilahi tertinggal jauh oleh warisan panjang para spirita di jalan Asura. Di alam ilahi, karakter top seperti seorang Empyrean tidak akan mempelajari teknik prasasti karena nilainya tidak terlalu bagus. Tapi seni rahasia dewa di jalan Asura berbeda. Menurut apa yang Soul White katakan, seni rahasia dewa dapat menampilkan efek yang melampaui keyakinan. Dengan demikian, Lin Ming sangat menyadari bahwa seseorang dengan kaliber pemahamannya tidak berarti apa-apa ketika ditempatkan di Divine Rune City. Bab 1543, Kualifikasi untuk memasuki kota. Pegunungan liar ada di depan kita. Setelah kelompok itu melakukan perjalanan sekitar setengah hari, Yue Liu Xing tiba-tiba menunjuk ke arah gunung gelap yang muncul di hadapan mereka. Ini adalah bagian jalan yang paling berbahaya. Kita harus bersatu dan berjuang sebagai satu kesatuan. Ada banyak jenis binatang buas yang berbeda, tapi saya memahami kelemahan mereka dan cara melawan jenis yang paling ganas. Dengarkan arahanku dalam pertempuran. Saat Yue Liu Xing mencapai kaki pegunungan, dia mengeluarkan secarik batu giok. Tercatat di dalam slip giok ini adalah medan pegunungan serta tingkat distribusi binatang buas berbahaya yang tersebar di seluruh wilayah itu. Ini mengejutkan Lin Ming. Menurut sebagian besar alasan, jalan Asura bagian dalam dan luar hampir sepenuhnya terisolasi satu sama lain. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kedua bersaudara ini akan memiliki informasi tentang jalan Asura bagian dalam dan sedemikian lengkapnya sehingga mereka bahkan memiliki peta pegunungan yang merinci persebaran binatang buas. Budidaya kami tidak tinggi sehingga kami hanya bisa menghindari zona bahaya sebanyak yang kami bisa. Namun, ada beberapa tempat yang tidak bisa kita hindari. Misalnya, tempat ini adalah habitat elang darah raksasa dan kita harus melintasi area ini apapun yang terjadi. Elang darah raksasa memiliki hubungan garis keturunan dengan roh kuno, jadi ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Jika kita bertemu satu atau dua orang, kita seharusnya bisa menghadapinya, tetapi jika kita bertemu dengan kelompok maka kita tidak punya pilihan selain berpisah dan berharap surga akan tersenyum pada kita. Yue Liu Xing dengan sungguh-sungguh menyatakan tindakan pencegahan dan kemungkinan taktiknya. Xiao Moxian mengusap dagunya saat dia mendengarkan ini. Tidak diketahui bagaimana nenek moyang monster-monster memperoleh garis keturunan dewa binatang mereka, tetapi garis keturunan ini dapat diwariskan selama beberapa generasi tanpa melemah. Jenis binatang buas ini sangat bergizi, terutama bagi manusia. Xiao Moxian terkekeh, berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya si kuning besarku akan makan sesuatu. Meskipun kemurnian garis keturunan dewa binatang dari binatang ini rendah, pasti ada efeknya jika dia memakan banyak dari mereka. Apa katamu? Yue Liu Xing bertanya, perhatiannya teralihkan. Haha, tidak apa-apa. 1 jam kemudian, astaga. Suara berderak tajam terdengar di udara.
Seekor elang merah darah besar dengan kepala berdaging mengeluarkan jeritan mengerikan saat cambuk Xiao Moxian menebas tubuhnya, mematahkan salah satu sayapnya. Cambuk Xiao Moxian seperti tali petir hitam, hampir mustahil untuk diikuti. Kemana perginya? Kehampaan akan mendesis, udara yang menusuk menembus telinga. Saat kelompok 4 melakukan perjalanan sejauh ini, Lin Ming tidak melakukan apapun. Xiao Moxian secara pribadi mengurangi semua bahaya yang muncul. Entah itu elang darah raksasa atau jenis binatang buas lainnya, semuanya ditebang oleh Xiao Moxian seperti sayuran. Bahkan Yue Liuxing atau Yue Qifeng tidak dapat ikut campur. Sangat ganas. Mulut Yue Qifeng yang tampan dan agak pemalu berubah menjadi bentuk O saat dia melihat pertarungan luar biasa ini terjadi. Matanya bersinar saat dia melihat Xiao Moxian, jelas dipenuhi rasa kagum dan pemujaan. Adapun Yue Liuxing, ini benar-benar tidak terduga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dua sekutu yang dia tarik ke dalam kelompoknya akan begitu sengit. Dia awalnya berpikir bahwa mereka harus bekerja sama dan melewati bahaya hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya untuk melakukan perjalanan melalui pegunungan ini, tapi apa yang sebenarnya terjadi adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Kuning besar, waktunya makan. Saat Xiao Moxian berseru, terdengar raungan kecil yang ceria saat seekor anjing kecil berbulu kuning berlari keluar dari tas makhluk roh Xiao Moxian seperti angin puyuh kecil. Big Yellow meneteskan air liur saat meluncur ke arah elang darah raksasa, memakannya dengan bersih hanya dalam beberapa saat. Hal ini membuat Yue Liuxing dan adik laki-lakinya linglung. Mereka akhirnya mengerti apa yang dikatakan Xiao Moxian dengan, sepertinya si kuning besarku akan makan sesuatu sekarang. Bagaimana makhluk kecil itu bisa makan sebanyak itu? Yue Qifeng merasa semua ini sulit dipercaya. Dia kesulitan membayangkan bagaimana tubuh sekecil itu bisa makan begitu banyak. Binatang buas yang terlihat seperti anjing kuning kecil itu seharusnya adalah monster kontrak milik gadis itu. Jika gadis itu begitu galak maka monster kontraknya kemungkinan besar juga tidak biasa. Mungkin itu semacam binatang buas kuno yang terpencil. Yue Liuxing bergumam, jika itu adalah binatang buas kuno yang terpencil maka dia tidak akan terkejut dengan banyaknya makanan yang dimakannya. Tebakan Yue Liuxing kurang lebih benar, namun si kuning besar bukanlah binatang buas kuno yang sunyi, melainkan binatang Dewa Taoti. Meskipun garis keturunannya lebih rendah daripada kemurnian garis keturunan naga hitam Lin Ming, Dewa Binatang tetaplah Dewa Binatang. Dewa binatang rakus semacam ini membentuk dunia terpisah di dalam tubuhnya. Setelah tumbuh dewasa, ia bahkan bisa menelan sebuah planet. Setelah melihat anjing kuning kecil itu dengan bersih memakan binatang buas itu, mata Yue Liuxing beralih ke Lin Ming. Baginya, Lin Ming dipenuhi dengan lebih banyak misteri. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa Xiao Moxian mengikuti Lin Ming. Jika demikian, ini berarti Lin Ming mungkin lebih kuat dari Xiao Moxian. Dia tidak tahu dari mana asal kedua manusia ini. Kekuatan mereka kuat hingga menjadi tidak normal. Dengan Xiao Moxian dan Lin Ming, mereka berempat mencapai Divine Rune City dengan selamat, tanpa kecelakaan sama sekali. Divine Rune City adalah kota terbesar di sekitar 10 juta mil. Sejumlah besar master rahasia dewa, alkemis, dan master seni bela diri terkemuka berkumpul di sini. Kota seperti itu tentu saja harus memiliki suasana yang mengesankan. Lin Ming tidak akan terkejut jika memiliki tembok kota sebesar dan setinggi punggung gunung. Namun, kenyataannya adalah kota Divine Rune tidak memiliki tembok kota sama sekali. Alih-alih tembok kota, ia memiliki formasi susunan pertahanan berskala besar. Formasi susunan ini juga memiliki efek mengumpulkan energi asal langit dan bumi. Lin Ming bisa merasakan bahwa energi asal di sekitar beberapa ratus ribu mil perlahan dikumpulkan menuju formasi susunan ini, akhirnya menetap di dekat Divine Rune City. Hal ini menyebabkan energi asal langit dan bumi di sini menjadi kental hingga hampir mengembun menjadi cairan. Jika seseorang dapat berkultivasi di sini, mereka pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Keuntungan ini saja sudah cukup untuk membuat banyak seniman bela diri mencari tanah ini. Tentu saja, formasi susunan ini membutuhkan energi yang sangat besar untuk mendukungnya, jika tidak maka formasi tersebut tidak akan aktif. Bahkan Tanah Suci Empyrean akan kewalahan dengan tugas mendukung formasi susunan raksasa tersebut. Dari sini, dapat dilihat bahwa kota Divine Rune ini sangat kaya raya. Namun, hal ini juga masuk akal. Entah itu ahli rahasia dewa, alkemis, atau pemurni, semuanya adalah karakter yang kaya di antara semua seniman bela diri. Lin Ming dengan sepenuh hati mengejar jalur bela diri dan dengan demikian tidak terlalu fokus pada pekerjaan ini, jadi dia tidak memiliki banyak interaksi dengan seniman bela diri yang fokus pada keterampilan sekunder ini. Lin Ming awalnya berpikir bahwa memasuki tanah harta karun seperti Divine Rune City memerlukan biaya masuk yang tinggi, dan biaya masuk ini secara alami akan digunakan untuk mempertahankan aktivasi formasi arai. Tapi, dia tidak menyangka tidak ada biaya masuk sama sekali. Sebaliknya, kota ini memiliki standar yang sangat tinggi untuk semua seniman bela diri yang masuk. Saat Lin Ming dan Xiao Moxian hendak memasuki kota, mereka dihentikan oleh penjaga kota. Penjaga kota ini memiliki budidaya alam dewa ilahi yang terlambat. Di tanah suci kecil, seniman bela diri dewa ilahi dapat berperan sebagai tetua pelataran luar, namun di kota rune ilahi, mereka hanya dapat berperan sebagai penjaga gerbang. Tentukan kualifikasi masuk kota Anda. Suara penjaga kota acuh tak acuh, dengan aura yang sedikit lebih unggul dari mereka.
Harus diketahui bahwa penjaga kota Divine Rune adalah bagian dari korps rahasia ilahi dan karenanya mereka diperlakukan dengan sangat baik. Status mereka tidak rendah dan tidak hanya kekuatan mereka yang luar biasa tetapi mereka juga memiliki tingkat bakat yang tinggi. Ada banyak seniman bela diri lemah yang ingin melamar menjadi penjaga kota Divine Rune tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Aku dan adik laki-lakiku adalah ahli rahasia dewa. Kata Yue Liusing. Dia menggambar jejak di udara, ujung jarinya meninggalkan jalur energi yang menyatu menjadi rune yang indah. Sambil melirik Yue Qifeng, dia juga segera mengikutinya. Saat Lin Ming melihat ini, dia teringat sebuah adegan ketika dia berusia 15 tahun. Ketika dia baru saja mendapatkan kubus ajaib, dia harus pergi ke perempatan Sitar 7 rumah bela diri yang mendalam untuk mencari informasi tentang Sutra Cacing Langit. Tapi, karena ada banyak wanita cantik di sana, dia dikira oleh kakak perempuannya di sana sebagai seorang cabul yang pergi mencari keuntungan dari banyak wanita cantik. Hasilnya adalah Lin Ming telah bertemu Qin Xingxuan dan harus membuktikan bahwa dia adalah seorang ahli prasasti, dan metode yang dia gunakan adalah menggambar simbol prasasti di udara. Pada saat itu, Qin Xingxuan terkejut dengan teknik prasasti Lin Ming. Itu juga pertama kalinya mereka bertemu. Bakatmu memuaskan. Seorang penjaga kota mengangguk, menunjukkan ekspresi yakin. Kedua penjaga kota ini juga merupakan spirita dan memiliki pemahaman yang kurang lebih tentang seni rahasia dewa. Mereka bisa melihat betapa berbakatnya Yue Qifeng dan Yue Liusing. Kalau begitu, kalian sepertinya bukan ahli rahasia dewa. Para penjaga kota menoleh ke Lin Ming dan Xiao Moxian, dan setelah melihat bahwa mereka bukan spirita, menyadari bahwa mereka mungkin bukan master rahasia dewa. Bakat ras lain dalam seni rahasia dewa tidak bisa dibandingkan dengan ras jiwa, sehingga sebagian besar ras lain biasanya tidak akan memilih untuk menjadi master rahasia dewa karena tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, itu adalah terlalu sulit bagi mereka untuk mengejar bakat para spirita. Kami tidak. Lin Ming tidak mengandalkan menyusun beberapa rune prasasti setengah matang untuk dilewati. Seorang penjaga kota mengangguk penuh harap. Kemudian, dia mengeluarkan 2 jimat dewa rune dari cincin spasialnya. Kedua jimat dewa rune ini berubah menjadi segel yang tenggelam ke dalam tubuh Lin Ming dan Xiao Moxian, dengan santai berkeliaran di antara mereka. Apa ini? Lin Ming tidak bisa merasakan kebencian di balik rune ini sehingga dia tidak mencoba menghentikannya, tapi dia masih tidak senang karena penjaga kota ini menyelidikinya begitu tiba-tiba. Ini untuk menentukan usia budidaya dan tulang Anda. Meskipun tidak ada biaya untuk memasuki kota Divine Rune, standar untuk masuk sangat ketat. Kalau tidak, hanya energi surga dan bumi yang kaya di sini yang akan membuat kota ini penuh dengan seniman bela diri. Mereka yang bisa memasuki kota haruslah orang-orang jenius yang berbakat, pembangkit tenaga listrik, atau ahli rahasia dewa, alkemis, atau ahli pemurnian. Karena kalian berdua bukan pembangkit tenaga listrik, ahli rahasia dewa, alkemis, atau semacamnya, kalian hanya bisa mengandalkan bakat kalian untuk masuk, jika tidak kalian tidak bisa memasuki kota. Kami hanya mengizinkan individu yang paling luar biasa untuk masuk. Kata penjaga kota dengan bangga. Lin Ming kaget saat mendengar ini. Jika mereka hanya menerima individu yang paling luar biasa maka tidak mengherankan jika kekuatan Divine Rune City telah berkembang hingga tingkat yang mengerikan. Setelah penjaga kota selesai, dia melihat hasil rune. Dari apa yang dilihatnya, dia tercengang. Dia tidak pernah mengira bahwa pria dan wanita muda yang berdiri di depannya adalah 2 orang jenius yang mengerikan. Lin Ming dan Xiao Moxian memiliki penampilan awet muda, tetapi kenyataannya seniman bela diri memiliki banyak teknik untuk menyamarkan penampilan mereka. Sulit untuk mengetahui usia seseorang hanya dari penampilannya saja, tapi, tanda dewa ini tidak akan salah, mereka bisa mengukur usia kerangka seseorang dalam waktu 1 tahun. Yang satu telah mengembangkan seni bela diri selama lebih dari 40 tahun, dan yang lainnya selama lebih dari 50 tahun, Anda. Mulut penjaga kota ternganga. Untuk mencapai alam dewa ilahi hanya dalam 40-50 tahun hanyalah bakat orang aneh yang tidak normal. Dia berpikir bahwa bakatnya bagus pada awalnya, tetapi dibandingkan dengan pria dan wanita muda di depannya, dia hanyalah sampah. Bab 1544, Tujuan Lin Ming. Apakah kita memiliki kualifikasi untuk memasuki kota? Ya, tentu saja. Penjaga kota dengan hormat menyerahkan token kota. Di 33 surga, karena umat manusia telah berpindah di masa lalu, status mereka tidak terlalu tinggi di jalan Asura. Jika mereka pergi ke suatu tempat, kemungkinan besar mereka akan dipandang rendah dan dikucilkan oleh orang lain. Namun di jalan Asura, kekuatan berada di atas segalanya. Jika bakat seseorang mencapai batas tertentu maka terlepas dari apakah mereka manusia atau ras lain, mereka akan tetap dihormati. Penjaga kota curiga bahwa Lin Ming adalah penerus pengaruh besar, dia tentu saja tidak bisa menyinggung perasaan orang seperti itu. Ketika Lin Ming dan Xiao Moxian memperoleh kualifikasi untuk memasuki kota, Yue Liusing memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Dia telah melihat ekspresi takjub penjaga kota dari sisi matanya. Tanpa ragu, kekuatan dan bakat Lin Ming jauh lebih mengerikan daripada yang dia perkirakan sebelumnya. Kami akan pergi ke Divine Runic Master Guild untuk ujian sekarang, apakah Anda ingin datang dan melihatnya? Awalnya, setelah memasuki Divine Rune City, hubungan antara kedua kelompok seharusnya berakhir di sini. Namun, Yue Liusing dan Yue Qifeng masih terlalu muda dan meskipun mereka bangga dengan bakat mereka dalam seni rahasia dewa, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya agak kurang.
Jika mereka bisa berteman dengan dua pembangkit tenaga listrik seperti Lin Ming dan Xiao Moxian maka itu akan memberi mereka banyak keuntungan. Kami akan ikut juga. Lin Ming langsung setuju. Ini mengejutkan Xiao Moxian. Dia berkata dengan transmisi suara esensi sejati, sejak kapan kamu menikmati ikut bersenang-senang? Apakah Anda ingin melihat seberapa besar perbedaan antara Master Prasasti Alam Ilahi dan Master Rahasia Dewa Jalan Asura? Lin Ming menggelengkan kepalanya, ini nyaman. Alasan saya ingin pergi ke Divine Runic Master Guild juga merupakan alasan sebenarnya mengapa saya datang ke Divine Rune City. Saya ingin menemukan jalan bagaimana mengolah 9 bintang Istana Dao. Untuk mengolah 9 bintang Istana Dao diperlukan dua faktor penting. Salah satunya adalah warisan, dengan kata lain, manual metode budidaya. Dan yang kedua adalah sumber daya, dengan kata lain pil dan bahan lainnya. Dalam hal metode budidaya, Celestial Terran manual yang dilatih Lin Ming sebagian besar berfokus pada 8 gerbang tersembunyi batin, khususnya gerbang kehidupan dan kematian. Pil keabadian esoterik untuk gerbang kehidupan dan pil kematian esoterik untuk gerbang kematian keduanya ditemukan di Celestial Tyrant Manual. Namun dalam kaitannya dengan 9 bintang Istana Dao, Celestial Tyrant Manual tidak memiliki banyak catatan di dalamnya. Atau, lebih tepat dikatakan bahwa catatan-catatan ini telah hilang. Ketika kakek Mo Eversnow memperoleh buku panduan kejam surgawi di reruntuhan kuno tempat dia juga menemukan kubus ajaib, buku itu masih belum lengkap. Jadi, sekarang Lin Ming telah menerobos ke 9 bintang Istana Dao, dia bingung bagaimana dia harus melanjutkan lebih jauh. Volume pertama Asura Sutra juga memiliki metode budidaya transformasi tubuh. Namun, metode ini sebagian besar terfokus pada peningkatan batu embrio roh esensi, dan dari segi tipe, mereka jauh lebih mirip dengan ras suci. Ada perbedaan besar antara Asura Sutra jilid pertama dan 9 bintang Istana Dao yang dikembangkan umat manusia. Metode budidaya yang hilang adalah satu bagian, dan pil serta sumber daya adalah bagian lainnya. Dalam aspek sistem pengumpulan esensi, Lin Ming tidak memiliki kebutuhan pil yang terlalu tinggi. Namun dalam sistem transformasi tubuh, mustahil untuk melanjutkan tanpa pil. Ketika Lin Ming pertama kali mencoba menyelesaikan Tempering Marrow, dia telah menggunakan beberapa ribu pil pembuka surga tanpa menyelesaikannya. Dan bagi orang yang relatif kecil seperti Lin Ming saat itu, setiap pil pembuka surga sangat berharga. Di masa lalu, Master Rumah Bela Diri dari 7 rumah bela diri yang mendalam, Qin Zia, telah terdampar di alam puncak Haltian selama lebih dari 20 tahun, tidak dapat masuk ke alam Xiantian karena dia tidak memiliki pil pembuka surga. Betapa berharganya mereka. Tempering Marrow dibagi menjadi beberapa persentase, dan semakin mendekati 100%, semakin sulit untuk melanjutkannya. Lin Ming akhirnya harus bergantung pada Sateret Demon Heart Crystal dan baru pada saat itulah dia mampu dengan paksa mengangkat batas Tempering Marrow miliknya menjadi 60-70%. Akhirnya, dia mengandalkan akar naga nirwana yang dia peroleh di Istana Kaisar Iblis untuk menyempurnakan sum-sum temperingnya. Setelah itu, ketika dia membuka 8 gerbang tersembunyi dalam, setiap gerbang lebih sulit dari yang terakhir. Dalam mengolah teknik transformasi tubuh, Lin Ming telah menghabiskan sejumlah besar materi surgawi. Setiap materi surgawi yang digunakan Lin Ming untuk terobosannya memiliki nilai yang mengejutkan untuk tingkat budidaya relatif itu, cukup sehingga seniman bela diri yang beberapa batasannya lebih tinggi bersedia terlibat dalam pertempuran hidup atau mati untuk mereka. Akhirnya, ketika Lin Ming menerobos 9 bintang Istana Dao, itu juga karena dia telah mengumpulkan sumber daya hingga puncaknya. Dia tidak hanya mendapat dukungan esensi Grand Mist Spirit Bed dan energi tersegel dari batu embrio Essence Spirit, dia juga membutuhkan darah Yin primordial Xiao Moxian. Dengan ketiga harta yang sangat berharga ini bersama-sama, barulah dia mencapai keajaiban dan menyelesaikan terobosannya terhadap 9 bintang Istana Dao. Dari sini saja, seseorang dapat melihat bahwa menempuh jalan transformasi tubuh benar-benar merupakan jalan yang menantang surga. Lin Ming hanya membuka 1 bintang, dan masih ada 8 bintang di belakangnya. Memikirkan hal itu, dia merasa sedikit tidak berdaya dan frustrasi. Meskipun Lin Ming memiliki hati yang kuat dalam seni bela diri, masih sulit untuk tidak merasa pahit tentang hal itu. 8 bintang berikut pasti membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Bukan hanya itu, tapi mencari bahan, mencari resep pil, menemukan ahli alkimia, semua masalah ini sudah cukup membuat pusing kepala. Akan sangat bagus jika aku bisa menjadi master rahasia dan alkemis dewa. Pikiran ini terlintas di benak Lin Ming. Namun, apakah itu seni rahasia dewa atau alkimia, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dalam 1 hari. Seseorang harus belajar sejak awal agar bisa sukses. Meskipun persepsi Lin Ming tinggi, masih sulit baginya. Lin Ming hanya bisa mengambil langkah mundur dan mempertimbangkan untuk berteman dengan beberapa master rahasia dewa tingkat tinggi dan alkemis dari kota Rune Ilahi. Jika mereka memiliki sesuatu yang mereka minati maka dia mungkin bisa meminta mereka membantunya memperbaiki beberapa pil atau membuat beberapa prasasti. Namun, master rahasia atau alkemis dewa manapun yang bisa memurnikan pil untuk 9 bintang Istana Dao pasti akan menjadi seorang Grandmaster. Seseorang tidak perlu menjadi jenius untuk mengetahui bahwa semua karakter tingkat Grandmaster telah lama memiliki pengaruh besar di mana mereka dipuja dan diperlakukan sebagai Buddha hidup. Ingin meminta bantuan apapun kepada mereka tanpa imbalan yang cukup adalah hal yang mustahil. Dan untuk Lin Ming saat ini, selain Magic Cube, Gerbang Primordius, Istana Surgawi Primordius, dan Telur Naga Hitam, tidak ada apapun yang dia miliki yang dapat menggoda para Grandmaster ini.
Dan Lin Ming tidak akan pernah melakukan barter dengan barang-barang itu sejak awal. Ah, ini sungguh merepotkan. Lin Ming menggosok pelipisnya. Pil 9 bintang dari Istana Dao, alkemis, serta metode untuk berlatih di 9 bintang Istana Dao. Saya ingin tahu apakah kita dapat menemukan hal-hal ini di Divine Rune City. Divine Rune City memiliki sejarah beberapa ratus juta tahun, dan selama ini mereka telah mengumpulkan banyak individu luar biasa. Kota ini dikenal sebagai tempat yang bisa memecahkan masalah apapun baik itu pil maupun prasasti. Tidak peduli bagaimana orang memikirkannya, ini adalah tempat termudah untuk menemukan cara mengolah 9 bintang Istana Dao atau resep pil kuno. Di Divine Rune City, tidak perlu bertanya di mana Divine Runic Master Guild berada. Itu adalah konstruksi yang paling menarik perhatian dan juga tertinggi di seluruh kota. Itu adalah persekutuan master rahasia ilahi. Yue Liuxing menunjuk ke sebuah pagoda dewa di pusat kota yang tingginya beberapa ribu kaki. Dari sudut manapun di Divine Rune City, orang dapat melihat pagoda besar ini. Saat mereka berjalan menuju pagoda yang tinggi, orang dapat melihat penguasa alam dewa ilahi dan dewa suci di mana-mana. Sungguh, di tempat di mana para Holy Lord berjalan kemana-mana, hal itu membuat seseorang merasa seolah-olah para Divine Lord sama lazimnya dengan anjing. Kadang-kadang orang akan melihat orang-orang dengan tingkat budidaya yang lebih rendah, tetapi mereka semua adalah individu-individu luar biasa di level mereka, semuanya adalah elit muda. Seperti yang dikatakan penjaga kota, Divine Rune City hanya mengizinkan yang terbaik untuk masuk. Keturunan para elit, murid para elit, mereka juga cenderung menjadi elit. Lambat laun, kota Divine Rune menjadi tempat berkumpulnya orang-orang berbakat, seperti sarang naga yang semakin besar. Jadi, di Jalan Asura bagian dalam, kota Divine Rune adalah eksistensi yang sangat istimewa. Meskipun mereka bukan sebuah sekte, mereka adalah kota yang bersatu. Tidak ada pengaruh lain yang ingin mencari masalah di Divine Rune City. Jalanan kota Divine Rune dipenuhi dengan banyak toko. Ada toko pil, toko senjata, toko prasasti, dan banyak lagi lainnya. Setengah dari toko-toko di sini adalah bagian dari kompleks bisnis Divine Runic Master Guild. Pendapatan dari toko-toko ini saja mencapai jumlah yang tak terhitung, lebih dari cukup untuk terus memasok formasi besar kota Divine Rune. Di dalam Divine Rune City, pertempuran dilarang dan terbang dilarang. Mereka yang melanggar peraturan kota akan dihukum berat. Pada saat yang sama, ada sistem hierarki yang sangat ketat di Divine Rune City. Di sini, para master rahasia dewa tingkat tinggi dapat menikmati segala macam hak istimewa, dan mereka yang menyinggung mereka akan ditangkap dan dipenjarakan. Bahkan mungkin saja para ahli rahasia dewa ini akan membunuh orang-orang yang menyinggung mereka dan tidak ada yang akan menghentikan mereka atau meratapi kematian orang-orang yang mereka bunuh. Sebelum tiba di pagoda Divine Rune, Lin Ming bisa merasakan perubahan aneh pada energi asal langit dan bumi di sekitarnya. Lin Ming telah melihat banyak tempat dengan energi asal surga dan bumi yang kaya. Misalnya, energi langit dan bumi yang berasal dari istana impian surgawi begitu kaya hingga berubah menjadi untaian kabut. Ini tidak aneh sama sekali. Namun, energi asal langit dan bumi di sekitar pagoda Divine Rune tidak hanya kaya, namun energi asal sedikit dikendalikan oleh beberapa jenis hukum, membentuk keindahan terkoordinasi yang tak terlukiskan. Lin Ming bahkan menemukan bahwa ketika dia mendekati pagoda rune ilahi, energi asal langit dan bumi di sekitarnya mulai secara spontan membentuk rune, seperti rune prasasti. Adegan ini mengejutkan Lin Ming. Energi asal langit dan bumi di sini jelas terkondensasi menjadi rune prasasti. Dari sini, seseorang dapat menyimpulkan seberapa besar kehebatan teknik prasasti yang dimiliki pagoda rune ilahi ini. Bab 1545, informasi tentang 9 bintang Istana Dao. Sekitar 10 mil di sekitar pagoda Divine Rune, tidak ada satu bangunan pun. Seluruh area adalah alun-alun besar, dan di alun-alun ini terdapat berbagai macam pedagang seni bela diri yang menjual berbagai barang. Ada yang menjual pil, ada yang menjual senjata, tapi tentu saja, kebanyakan menjual prasasti dan prasasti rahasia dewa. Semua kios tertata dengan baik. Lin Ming membuang akal sehatnya dan kira-kira bisa merasakan bahwa di pasar perdagangan seluas 10 mil persegi ini, ada sekitar beberapa puluh ribu orang. Beberapa puluh ribu orang ini semuanya adalah individu yang luar biasa. Baik penjual maupun pembeli, tidak ada satupun yang miskin. Di pasar perdagangan raksasa seperti itu, volume transaksi harian sangat mencengangkan. Kota Divine Rune ini cukup ramai. Lin Ming menghela nafas. Ya, Divine Rune City adalah pusat perdagangan paling terkenal di bagian dalam Jalan Asura karena ada banyak sekali pil, prasasti rahasia dewa, senjata, dan segala macam barang lainnya yang dijual di sini. Banyak orang lebih memilih datang ke sini untuk membeli dan menjual barangnya karena kualifikasi yang dibutuhkan untuk memasuki kota tersebut. Karena standar mereka yang ketat, semua yang dijual di Divine Rune City hanyalah barang dengan kualitas terbaik. Di Divine Rune City, ada 10 perusahaan perdagangan besar dan yang terbesar adalah milik Divine Runic Master Guild. Setiap 3 tahun sekali, perusahaan dagang ini akan mengadakan pameran harta karun berskala besar. Pada saat itu, segala macam kekuatan berpengaruh di sepanjang Jalan Asura akan membawa harta mereka ke sini untuk dipajang dan diperdagangkan satu sama lain. Ada harta karun yang sangat bagus yang dapat ditemukan dan diperdagangkan dan ada juga penjualan terbuka di mana-mana.
Pameran harta karun ini akan berlangsung selama sebulan penuh, dan hampir semua hal yang dapat Anda bayangkan dapat dibeli di pameran ini. Tidak hanya ada pil dan prasasti rahasia dewa tetapi ada juga sejumlah besar resep pil kuno, warisan kuno, daging dan darah dewa binatang, harta roh Empyrean, kekuatan dewa transenden, dan bahkan peninggalan dewa sejati dari masa lalu. Yue Liuxing dengan percaya diri berbicara dari dekat Lin Ming, nada suaranya agak puas. Harus diketahui bahwa di Divine Rune City, hampir 90% penduduknya adalah spirita. Dalam arti tertentu, Divine Rune City adalah kota ras jiwa. Karena rasnya sendiri memiliki kota yang begitu ramai, Yue Liuxing tentu bangga akan hal ini. Oh, ada pertemuan akbar seperti ini. Lin Ming bahkan lebih puas dengan Divine Rune City ini. Dalam transaksi sebesar itu pasti ada beberapa yang berkaitan dengan warisan dan pil 9 bintang Istana Dao. Di zaman kuno, 9 bintang di Istana Dao adalah metode budidaya manusia yang sangat populer, jadi tidak mengherankan jika warisan tertinggal dalam rune kuno. Tentu saja, meskipun Divine Rune City memiliki bisnis harian yang sangat besar, masih ada orang empir yang datang ke sini setiap tahun untuk melakukan transaksi sendiri. Selain berbagai harta karun, Anda juga dapat menanyakan segala macam informasi. Semua jaringan intelijen terbesar di Jalan Asura bagian dalam memiliki cabang di kota Divine Rune, dan beberapa di antaranya bahkan berkantor pusat di sini. Singkatnya, di Divine Rune City, jika Anda ingin membeli sesuatu, premisnya bukanlah apakah Anda dapat menemukannya di sini, tetapi apakah Anda mampu membelinya atau tidak. Mata uang keras di sini adalah pil atau rune energi asal. Saya mengerti. Lin Ming secara tidak sadar menelusuri cincin spasialnya. Dalam hal kekayaan, Lin Ming pernah kaya. Namun karena pertarungannya dengan Tian Mingxi, dia terpaksa menggunakan 9 batu giok matahari dalam jumlah besar untuk memberi kekuatan pada istana surgawi Primordius. Meskipun ia masih kaya raya, jumlah uang yang dimilikinya sama sekali tidak cukup untuk membeli bahan pil untuk 9 bintang di Istana Dao. Cara memperoleh kekayaan yang cukup adalah salah satu masalah yang dikhawatirkan Lin Ming. Anda baru saja mengatakan bahwa ada jaringan intelijen yang menjual informasi. Lin Ming berencana untuk menanyakan informasi yang berkaitan dengan 9 bintang Istana Dao. Mempersiapkan informasi selalu lebih baik daripada terbang seperti lalat tanpa kepala. Itu benar, di Divine Rune City, jaringan intelijen paling terkenal adalah rahasia surga. Kantor pusat mereka berbasis di sini dan jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda ketahui, kemungkinan besar Anda akan dapat menemukannya. Saya mengerti, terima kasih banyak. Memang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan jadi kami akan meninggalkan tanda transmisi suara kami kepada Anda dan berpisah untuk saat ini. Mendengar Lin Ming mengatakan dia akan pergi, Yue Liuxing terkejut sesaat, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Setelah kedua kelompok bertukar tanda transmisi suara, Lin Ming kemudian pergi bersama Xiao Moxian menuju rahasia surga. Rahasia surga juga terletak di pusat kota Divine Rune, sangat mudah bagi Lin Ming untuk menemukannya. Markas besar rahasia surga tidak dianggap terlalu megah. Dari luar tampak seperti paviliun antik yang agak terlalu kuno. Ada taman di sekitarnya yang membentang beberapa mil. Lin Ming tidak perlu menjadi seorang jenius untuk mengetahui bahwa nilai tanah di kota Divine Rune sangat mahal. Jika rahasia surga mampu membangun taman mewah di kota Divine Rune, itu merupakan indikasi jelas status mereka. Memasuki paviliun, Lin Ming menatap pintu masuk untuk melihat sebuah plakat dengan tulisan, Paviliun Rahasia Surga, tertulis di atasnya dengan sapuan kuas besar. Pahlawan muda, apakah ada informasi yang ingin kamu tanyakan? Seseorang menyambut Lin Ming di pintu masuk. Orang ini hanyalah penjaga pintu tetapi fondasinya sangat kokoh. Cara dia berjalan dan berbicara mantap dan kokoh, dia jelas merupakan orang yang luar biasa di antara teman-temannya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Informasi yang dijual rahasia surga kami dibagi ke dalam peringkat yang berbeda dan harga yang berbeda. Semakin tinggi tingkat informasinya, semakin berharga informasi tersebut. Pada tingkat tertinggi, informasi akan datang dengan harga yang sangat mahal. Paviliun rahasia surga memiliki total 7 lantai. Lantai paling bawah memiliki informasi termurah, tapi meskipun ini hanya informasi paling biasa, itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh pembangkit tenaga listrik laut ilahi biasa. 9 bintang Istana Dao. Lin Ming secara langsung menyatakan tujuannya datang ke sini. Silakan masuk ke level kelima, kata penjaga pintu dengan hormat. Jelas sekali bahwa penjaga pintu ini adalah orang yang sangat berpengetahuan. Hanya dari istilah biasa yang diberikan seorang tamu, dia bisa menilai perkiraan nilainya. Untuk dapat memahami banyak hal dari seluruh jalan Asura dan juga seluruh 33 surga, ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Hanya ini saja yang membuat Lin Ming merasa sedikit lebih percaya diri tentang rahasia surga ini. Jika mereka berani menyebut diri mereka sebagai jaringan intelijen nomor 1 di Divine Rune City maka mereka pasti luar biasa. 9 bintang Istana Dao hanyalah penyelidikan tingkat kelima, sepertinya itu tidak terlalu berlebihan. Lin Ming menelusuri dagunya. Masih ada 2 level di atas level kelima. Ini berarti informasi tentang 9 bintang Istana Dao tidak terlalu sulit untuk dicari. Dengan kata lain, warisan 9 bintang Istana Dao juga seharusnya tidak sulit ditemukan. Tentu saja, tidak diketahui apa peringkat dari warisan ini. Lin Ming dan Xiao Moxian berjalan ke tingkat kelima. Orang yang menyambut mereka adalah seorang lelaki tua. Di depan lelaki tua ini ada sebuah meja dengan banyak papan kayu diletakkan di atasnya.
Tanda-tanda kayu ini memiliki kata-kata seperti warisan, pil, sekte, kota, alam mistik, ras, binatang buas, dan sebagainya, masing-masing berkaitan dengan masalah informasi yang ingin dicari seseorang. Orang yang mencari informasi di sini akan mengambil papan kayu yang sesuai dan kemudian diarahkan ke ruangan yang sesuai. Lin Ming mengambil tanda kayu untuk warisan. Setelah itu, seorang wanita berpakaian hijau datang dan membawa Lin Ming ke ruangan lain. Setelah ditutup, semua suara dan aura diisolasi keluar. Jelas bahwa ada formasi susunan yang sangat bagus yang dibangun di ruangan ini untuk mencegah siapapun memata-matai ke dalam. Seorang wanita tua berjubah brokat sudah duduk di ruangan ini, menunggu Lin Ming. Warisan macam apa yang ingin kamu tanyakan? Wanita tua itu bertanya dengan suara tua. 9 bintang Istana Dao. Saat Lin Ming berbicara, cahaya menakjubkan bersinar di mata wanita tua itu. Dia menatap Lin Ming dalam-dalam. 9 bintang Istana Dao telah lama hilang di telan sungai waktu. Dia saat ini tidak dapat menilai apa transformasi tubuh budidaya Lin Ming, tetapi hanya tahu bahwa dia setidaknya berada di puncak 8 gerbang tersembunyi batin. Bagi seorang pemuda untuk membuka 8 gerbang tersembunyi batin secara lengkap, itu tidak mudah sama sekali. Jika kamu bertanya tentang 9 bintang Istana Dao maka kamu harus memahami betapa sulitnya itu. Itu adalah salah satu dari 33 Tao Surgawi. Aku tahu, Lin Ming dengan tenang mengangguk. Jika kamu bisa mengembangkan 8 gerbang tersembunyi batin sampai tingkat ini, maka pemahamanmu tentang 9 bintang Istana Dao kemungkinan besar lebih besar daripada pemahamanku. Saya hanya dapat memberi Anda beberapa informasi tentang warisan, dan untuk budidaya, semuanya akan bergantung pada diri Anda sendiri. Wanita tua itu tidak berusaha mendesak Lin Ming untuk tidak menyia-nyiakan waktu atau tenaganya, dia hanya bertanggung jawab untuk berbagi informasi dengan tamu di sini. Mengenai tujuan informasi itu, dia juga tidak menanyakan hal itu. Tentang warisan 9 bintang Istana Dao, ada 42 informasi. Setiap informasi memiliki peringkat yang berbeda dan semakin tinggi peringkatnya, semakin mahal biaya untuk mengetahuinya. Wanita tua itu sangat mengetahui informasi tentang 9 bintang Istana Dao. Semua informasi ini dikumpulkan oleh Rahasia Surga. Rahasia Surga akan mengumpulkan segala macam informasi dan kemudian informasi ini akan disortir dan diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda dan kemudian dibagikan kepada individu yang bertanggung jawab untuk kategori tersebut. Orang tersebut bertanggung jawab untuk menghafal semua informasi tersebut sehingga ketika tamu datang tidak perlu mencari informasi, mereka akan memiliki jawabannya. Saya hanya ingin pangkat tertinggi. Itu harus berada pada peringkat kekuatan ilahi yang transenden atau lebih tinggi. Lin Ming menjadi lebih percaya diri pada Rahasia Surga saat dia mendengar nomor ini. Seperti yang dia duga, tidak terlalu sulit untuk mencari informasi tentang warisan 9 bintang Istana Dao. Kekuatan ilahi yang transenden, sepertinya nafsu makanmu besar. Wanita tua itu terkekeh. Tetapi, mereka yang memasuki markas besar Rahasia Surga untuk menanyakan informasi harus memiliki setidaknya sebanyak itu. Jika menyangkut metode budidaya tingkat rendah, kami tidak repot-repot mencatatnya sama sekali. Jika Anda mencari keperkasaan ilahi yang transenden, memang ada, tetapi belum lengkap sama sekali. Ada 3 informasi, masing-masing berharga 350 juta rune energi asal. Jika Anda mau, saya bisa menjual ketiganya kepada Anda seharga 1 miliar. Selain itu, kami hanya memberikan informasi. Informasi kami tidak berarti bahwa Anda akan berhasil dalam pencarian Anda. Namun, yang perlu Anda ketahui adalah bahwa untuk harga yang kami kenakan, kami tidak akan memberikan informasi palsu apapun kepada Anda. Jika pada akhirnya Anda tidak dapat menemukan apa yang Anda cari, maka masalahnya ada pada Anda. Kata wanita tua itu dengan tenang. Harga mahal ini membuat Lin Ming diam-diam terperangah. Rune energi asal adalah mata uang unik di Jalan Asura. Mereka dapat diproduksi dengan membuat rune kosong menyerap energi asal langit dan bumi. Ada banyak seniman bela diri yang kuat, yang tidak punya cara lain untuk mendapatkan uang, dan yang akan menghabiskan banyak waktu untuk menciptakan rune energi asal ini dan kemudian menggunakannya untuk membeli barang. Di Jalan Asura, setiap bisnis yang terhubung ke Jalan Asura Surgawi Dao harus menggunakan rune energi asal. Lin Ming curiga bahwa rune energi asal ini adalah sumber bagaimana aturan Dao Surgawi berputar di Jalan Asura, dan dengan demikian bagaimana mereka menjadi mata uang keras untuk negeri ini. 1 miliar rune energi asal setara dengan 10 triliun batu matahari ungu. Ini jauh lebih mahal daripada pil dunia tanpa batas yang telah dibeli Lin Ming hampir seluruh kekayaannya di masa lalu, dan ini hanya untuk informasi tentang kekuatan ilahi yang transenden. Adapun apakah dia dapat mengandalkan informasi ini untuk mendapatkan kekuatan ilahi yang transenden, itu sulit untuk dikatakan. Harga yang mahal ini hanya karena kekuatan ilahi yang transenden terlalu berharga. Di alam ilahi, dianggap luar biasa jika tanah suci Raja Dunia bahkan bisa memiliki kekuatan ilahi transenden yang tidak lengkap. Jika bukan karena 9 bintang Istana Dao mendapat sedikit perhatian maka harga ini mungkin lebih tinggi. Saya hanya punya 9 giok matahari. Kata Lin Ming. Kami menerima 9 giok matahari. Jika Anda ingin membayar dalam 9 giok matahari maka itu akan menjadi 11 di antaranya. Lin Ming mengeluarkan 11 9 giok matahari. Wanita tua itu mengambilnya dan menilai kemurniannya sebelum mengangguk puas. Mereka yang bisa menggunakan 9 batu giok matahari sebagai mata uang jelas tidak miskin, karena ini adalah benda yang diciptakan oleh manusia Empyrean.
Wanita tua itu menerima 9 batu giok matahari dan kemudian mengeluarkan batu giok putih kosong. Dia menuangkan akal sehatnya ke dalamnya dan segera menuliskan semua informasi yang diperlukan. Lalu, dia memberikan slip giok ini kepada Lin Ming. Informasinya ada di sini, lihatlah. Terima kasih. Lin Ming mengambil slip giok dan menyapunya dengan akal ilahi. Tapi ketika dia melihat isinya, dia terkejut. Ini, bagaimana ini mungkin, hal seperti ini bisa terjadi. Bab 1546, Teka-teki metode budidaya. Dalam slip giok, ada 3 informasi yang dicatat tentang kekuatan ilahi transenden dari 9 bintang Istana Dao. Informasi pertama datang dari 30 tahun yang lalu. Divine Tabo Wastelen adalah zona kematian yang berbahaya. Dikatakan bahwa itu adalah tanah yang ditinggalkan oleh seorang kaisar transformasi tubuh yang hebat. Dan, kaisar transformasi tubuh yang hebat ini adalah manusia. Di Divine Tabo Wastelen, seseorang pernah menemukan sisa kekuatan ilahi transenden yang terkait dengan 9 bintang Istana Dao. Namun, mereka menghilang setelahnya dan keberadaan mereka saat ini tidak diketahui. Informasi kedua datang dari 40 tahun yang lalu. Di Stormy Sea, ada sejumlah pulau yang seolah-olah melayang masuk dan keluar dari keberadaannya. Salah satu pulau ini memiliki reruntuhan kuno yang berkaitan dengan 9 bintang Istana Dao, dan konon ada warisan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik yang pernah mempraktikkan 9 bintang Istana Dao. Namun letak pulau ini penuh dengan ketidakpastian, bahkan banyak orang yang mengira itu hanyalah fata morgana. Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik telah pergi ke Laut Badai untuk mencari petunjuk tentang pulau ini, tetapi semuanya gagal. Beberapa orang bahkan hilang dan tidak ada yang tahu apakah mereka sudah meninggal atau belum. Informasi ketiga juga merupakan yang paling sederhana. 2 informasi pertama adalah tentang zona bahaya alam mistik. Ingin menemukan kekuatan ilahi yang transenden dari 9 bintang Istana Dao dari tempat-tempat itu sama berbahayanya dengan naik ke surga, dan jika ada kesalahan sama sekali, seseorang bahkan bisa kehilangan nyawanya. Namun, informasi ketiga lebih konkret. Di dalam Jalan Asura, ada sebuah organisasi pembunuh yang dikenal sebagai Heaven's Net. Heaven's Net ini memiliki divisi cabang di Divine Rune City dan pemimpin ketiga Heaven's Net adalah seorang manusia. Orang ini berkultivasi ganda dalam tubuh dan energi dan dilatih dalam sisa kekuatan ilahi transenden dari 9 bintang Istana Dao. Jika seseorang bersedia membayar harga yang cukup tinggi, mereka dapat meminjamnya untuk dilihat-lihat. Tapi, apa yang benar-benar mengejutkan Lin Ming adalah sisa kekuatan ilahi transenden yang dimiliki oleh pemimpin ketiga organisasi pembunuh jaring surga ini adalah panduan tiran surgawi. Ini sangat mengejutkan Lin Ming. Apakah ada suatu kebetulan di dunia ini? Dia sendiri memiliki bagian 8 gerbang tersembunyi bagian dalam dari buku panduan kejam surgawi, dan hanya dengan menanyakan rahasia surga dengan santai, dia akan menemukan informasi tentang bagian 9 bintang Istana Dao dari panduan kejam surgawi. Mungkinkah Celestial Tyrant Manual merupakan formula hukum transformasi tubuh yang umum pada zaman kuno, dan karena itu terdapat banyak salinannya? Begitu pemikiran ini muncul di benak Lin Ming, dia menjatuhkannya. Dia tidak tahu tingkat metode kultivasi apa yang dimaksud dengan panduan tirani surgawi, tetapi dia menduga bahwa itu adalah kekuatan ilahi yang transenden. Dan sekarang, rahasia surga juga mengenalinya sebagai kekuatan ilahi yang transenden. Tidak diragukan lagi, ini adalah situasi yang paling mungkin terjadi. Jika Celestial Tyrant Manual memang merupakan kekuatan ilahi yang transenden, maka keinginan untuk membuat salinan lain darinya hampir mustahil. Untuk melakukan hal itu, seseorang harus mencapai kesuksesan besar dalam mengolah Celestial Tyrant Manual, dan orang yang melakukannya adalah seorang Empyrean transformasi tubuh. Banyak panduan kekuatan ilahi yang transenden yang sangat unik, ini menunjukkan betapa berharganya mereka. Selain itu, Celestial Tyrant Manual yang dimiliki Lin Ming ditemukan di reruntuhan kuno bersama dengan Magic Cube. Jika ada metode budidaya warisan yang dapat ditemukan bersama dengan Magic Cube dan terkait dengan Magic Cube, maka itu pasti bukan sesuatu yang umum. Buku panduan tiran surgawiku diperoleh oleh Raja Dunia Bulu Hijau, dan pada saat itu, dia hanya berhasil mendapatkan bagian tentang 8 gerbang tersembunyi dalam. Jika hanya ada satu salinan dari Celestial Tyrant Manual, maka, apakah Celestial Tyrant Manual yang dimiliki oleh pemimpin ketiga Heaven's Net satu set dengan milik saya? Ini terlalu kebetulan, bagaimana bisa begitu kebetulan? Lin Ming merasa ini semua sulit dipercaya. Harus diketahui bahwa Magic Cube ditemukan di alam ilahi. Namun di Jalan Asura yang merupakan alam semesta yang benar-benar terpisah dari alam ilahi, dia benar-benar berhasil menemukan berita tentang separuh lainnya dari Celestial Tyrant Manual. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Anomali seperti ini yang di luar kebiasaan selalu mencurigakan. Lin Ming tidak bisa tidak berpikir ada rahasia yang tidak diketahui. Tapi tidak peduli apa, Lin Ming memutuskan untuk bertemu dengan pemimpin Heaven's Net ini untuk melihat dari mana datangnya Celestial Tyrant Manual di tangan mereka. Jadi, ketiga informasi ini, apakah memuaskan Anda? Wanita tua itu berkata dengan lemah. Dia telah menyadari keterkejutan di wajah Lin Ming saat dia membaca slip giok. Tapi, dia tidak bertanya lebih lanjut karena itu sama sekali bukan urusannya. Dia di sini hanya untuk memberikan informasi dan menerima pembayaran. Saya puas. Lin Ming percaya bahwa informasi yang datang dari rahasia surga adalah benar.
Jika mereka mampu berdiri tegak di kota Divine Rune di mana terdapat begitu banyak pembangkit tenaga listrik dan juga menjadi jaringan intelijen terbesar di kota ini, maka mustahil untuk mencapai ketinggian ini dengan menipu jalan mereka ke sini. Terlebih lagi, Celestial Tyrant Manual memang ada. Tapi, aku ingin menanyakan sesuatu. Bagaimana saya bisa menghubungi pemimpin ketiga Heaven's Net ini? Lin Ming menduga bahwa pemimpin di balik layar sebuah organisasi pembunuh sebagian besar adalah sosok misterius. Ingin melakukan kontak dengannya tidak mudah sama sekali. Wanita tua itu berkata, anggaplah informasi ini sebagai hadiah cuma-cuma bagi Anda. Ingin melakukan kontak dengan pemimpin ketiga Heaven's Net sangatlah sulit dan yang aku tahu hanyalah nama kode orang ini adalah Blood Moon. Keberadaan orang ini masih menjadi misteri, dan jika Anda berpikir untuk bergabung dengan Heaven's Net untuk menemukannya maka Anda hanya membuang-buang waktu. Ini karena Heaven's Net tidak menerima anggota baru seperti Anda, sebagian besar orang di barisan mereka awalnya adalah anak-anak yang sangat berbakat yang mereka terima. Orang-orang ini semuanya tumbuh di Heaven's Net dan telah dilatih di lingkungan yang mengerikan itu, membuat mereka semua setia dan mengabdi pada organisasi mereka. Lin Ming tidak terkejut dengan hal ini sama sekali. Sebuah organisasi pembunuh yang secara khusus berfokus pada kesetiaan dan kerahasiaan anggotanya. Banyak dari mereka yang memakai topeng sepanjang hidup mereka dan bahkan anggota tim mereka tidak akan mengetahui penampilan atau nama asli mereka, hanya mengetahui mereka dari nama kodenya. Organisasi pembunuh paling suka mencari anak yatim piatu dan anak-anak yang sangat pandai mencuri dan mencopet. Dengan membesarkan orang-orang ini sejak kecil dan melatih mereka menjadi pembunuh yang hebat, orang-orang ini akan sangat loyal kepada organisasi dan latar belakang mereka juga akan bersih. Senior, kamu bilang sebagian besar orang di Heaven's Net dibesarkan sejak kecil, tapi bagaimana dengan sisanya? Wanita tua itu berkata, sisanya telah diperiksa secara menyeluruh oleh Heaven's Net sejak lama atau telah dijamin oleh individu yang sangat penting di Heaven's Net. Orang-orang seperti ini biasanya adalah individu yang sangat berbakat, misalnya, ahli rahasia dewa atau alkemis. Tidak peduli seberapa sempurna sistem pelatihan Heaven's Net, mustahil bagi mereka untuk melatih Grandmaster rahasia dewa atau Grandmaster alkemis. Jika tidak diperlukan keberadaan seperti Divine Runic Master Guild. Namun, sebagai organisasi pembunuh, tidak mungkin mereka kekurangan individu-individu berbakat dalam aspek-aspek tersebut, sehingga mereka hanya dapat menerima master rahasia dewa, alkemis, dan pemurni setelah mereka dilatih. Jika Anda ingin melakukan kontak dengan pemimpin ketiga Heaven's Net, maka diperkenalkan oleh master rahasia atau alkemis dewa adalah cara terbaik untuk melakukannya. Ini karena pemimpin ketiga jaring surga mempunyai kebutuhan pil yang tinggi dan dia juga membutuhkan orang untuk memurnikannya. Jika Anda seorang Grandmaster rahasia dewa atau alkemis Grandmaster maka Anda bahkan tidak perlu mencarinya, dia akan mencarimu. Wanita tua itu perlahan berkata, karena Blood Moon berkultivasi ganda dalam tubuh dan energi, dia tentu membutuhkan pil. Apalagi Blood Moon, bahkan seseorang seperti Lin Ming yang mengalami peluang keberuntungan demi peluang keberuntungan membutuhkan pil dan bahan sampai tercekik. Sekarang, Lin Ming telah selesai menelan semua bagian dewa binatang yang dia miliki, telah selesai menelan pil surga bintang 9, telah selesai menelan esensi manik roh nenek, dan bahkan telah menyerap darah yin primordial Xiao Moxian untuk membawa dirinya ke dalam harmoni. Jika dia ingin melanjutkan pelatihan maka dia hanyalah seorang pengemis miskin yang tidak memiliki apapun atas namanya. Senior, menurutmu aku ini seorang alkemis atau semacamnya? Lin Ming dengan sedih tersenyum. Itu bukan masalahku. Jika Anda mengenal Grandmaster alkemis atau Grandmaster rahasia dewa maka Anda dapat meminta mereka memperkenalkan Anda. Saya sudah memberi Anda metode cara melakukan kontak, jadi apalagi yang perlu Anda tanyakan kepada saya? Tidak ada, kata Lin Ming tanpa daya. Dari semua orang yang bisa menjadi orang ini, mereka pastilah pemimpin organisasi pembunuh. Tipe orang seperti ini biasanya tertutup dalam pergerakannya, seekor naga suci yang tidak pernah menunjukkan wajahnya, jadi dari mana dia akan mulai mencari mereka. Baiklah, jika Anda memiliki informasi lain yang ingin Anda tanyakan, silakan kunjungi. Wanita tua itu tanpa ekspresi melihat tamunya keluar. Seperti ini, Lin Ming dan Xiao Moxian meninggalkan paviliun rahasia surga. Lin Ming, apa yang ada di dalam slip giok yang sangat mengejutkanmu? Dan kamu bahkan harus bertanya tentang organisasi pembunuh. Xiao Moxian bertanya pada Lin Ming begitu mereka pergi. Lin Ming menjawab tanpa menyembunyikan apapun darinya. Setelah Xiao Moxian mendengar ini dia mengatupkan alisnya dan berkata, apakah itu aneh? Masuk akal, Celestial Tyrant Manual Anda harus berupa salinan yang sangat unik. Jika demikian, maka Celestial Tyrant Manual yang dimiliki Blood Moon seharusnya merupakan dua bagian dari keseluruhan yang Anda miliki. Hanya saja mereka terpisah dan sudah lama berpisah. Bagian pertama tertinggal di reruntuhan kuno di alam ilahi dan bagian kedua sampai ke jalan Asura, aku ingin tahu apa hubungannya. Menurutku itu aneh juga, sepertinya ada misteri pada nama kode Blood Moon ini. Lin Ming tidak tahu apa alasannya. Satu-satunya cara dia bisa mengetahui kebenarannya adalah jika dia bertemu Blood Moon di masa depan. Sebenarnya apa yang paling ingin diketahui Lin Ming adalah bagaimana Celestial Tyrant Manual berhubungan dengan Magic Cube. Apakah hanya kebetulan bahwa bagian pertama ditemukan bersama dengan Magic Cube? Sayangnya, Raja Dunia Bulu Hijau telah lama meninggal, sehingga misteri ini sulit dipecahkan. Jika dia bisa melihat bagian kedua dari Celestial Tyrant Manual, apakah dia bisa menemukan beberapa petunjuk tentang Magic Cube?
Ini adalah sesuatu yang sangat dipedulikan Lin Ming, bahkan lebih dari metode budidaya 9 bintang Istana Dao itu sendiri. Setelah semua, Magic Cube adalah harta paling penting Lin Ming. Kenaikan ketenaran awalnya bergantung pada Magic Cube, dan saat Lin Ming melangkah ke alam dewa ilahi dan budidayanya terus meningkat, dia akan mampu mengendalikan lebih banyak kekuatan Magic Cube. Magic Cube pada akhirnya akan menjadi alat sulap Lin Ming yang paling kuat. Di masa depan, dia mungkin perlu menggunakan Magic Cube untuk membunuh musuhnya. Di masa depan bencana besar umat manusia, Magic Cube akan menjadi salah satu kekuatan terbesar Lin Ming. Rahasia apapun mengenai Magic Cube sangat penting baginya. Apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Moxian mengangkat bahu. Pernahkah kamu berpikir untuk menjadi master rahasia dewa? Anda seharusnya bisa bertemu dengan pemimpin ketiga ini seperti itu, bukan? Apakah Anda tidak punya pengalaman dengan teknik prasasti? Tapi, nampaknya teknik prasasti jalan Asura jauh lebih mendalam daripada teknik alam ilahi, dan mereka bahkan menggabungkannya dengan rune dewa. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan itu? Lin Ming dengan sedih tersenyum, teknik prasasti saya terlalu memalukan untuk ditunjukkan kepada orang lain, apalagi digabungkan dengan rune dewa. Bagaimana bisa semudah itu? Saat Lin Ming berbicara di sini, dia segera bersemangat. Teknik prasasti dikombinasikan dengan rune dewa. Tuhan rune, benar, sebuah cahaya cemerlang melintas di benak Lin Ming. Rune dewa jalan Asura dapat diperoleh oleh penantang setelah mereka menyelesaikan tugas tertentu, mereka dalam arti tertentu merupakan jejak dao besar yang berhubungan dengan dao surgawi di jalan Asura. Mereka dibagi ke dalam banyak tingkatan yang berbeda, misalnya perak, emas, jiwa biru, zenit hitam, dan lain sebagainya. Setelah seseorang mengumpulkan cukup banyak rune dewa, maka mereka dapat membuka uji coba terakhir jalan Asura. Sedangkan untuk prasasti rahasia dewa, mereka dapat menggunakan rune dewa jalan Asura dalam teknik prasasti, membentuk seni rahasia dewa. Saya telah berhasil memperoleh dan mempelajari volume pertama Sutra Asura, dan saya memahami dao surgawi jalan Asura, lalu, rune dewa, mungkin saya bisa membuatnya sendiri. Saat pemikiran gila ini mulai tumbuh dalam pikiran Lin Ming, dia mendapatkan kejelasan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang jalannya. Jika dia bisa menjadi master rahasia dewa maka dia tidak hanya akan bisa melihat pemimpin ketiga jaring surga, tapi itu akan sangat membantu untuk membuka jalan masa depannya menuju 9 bintang di Istana Dao. Bab 1547, Persekutuan Master Rahasia Ilahi. Daripada bertanya pada orang lain, lebih baik bertanya pada diri sendiri. Jika Lin Ming ingin berjalan di jalur 9 bintang Istana Dao, ketergantungannya pada pil terlalu besar. Dan, untuk membuat pil 9 bintang Istana Dao, setiap bahan yang dibutuhkan lebih langka daripada yang terakhir. Terlebih lagi, untuk menyempurnakannya sangatlah sulit, sesuatu yang hampir mustahil bagi siapapun yang bukan seorang alkemis Grandmaster. Tapi, meminta bantuan seorang Grandmaster alkemis bukanlah hal yang mudah pada awalnya. Selain itu, 9 bintang Istana Dao sering menggunakan resep pil kuno, jenis yang hampir tidak pernah disempurnakan oleh para alkemis. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka perlu meluangkan waktu untuk memahami prosesnya. Ini hanya menambah tingkat kesulitan dan seorang alkemis Grandmaster mungkin tidak mau membuang banyak waktu. Dengan demikian, tidak ada pilihan yang senyaman kemampuan alkimia Lin Ming sendiri. Master rahasia ilahi, alkemis, mungkin aku benar-benar perlu mempertimbangkan untuk mempelajarinya. Lin Ming berpikir sendiri. Kemudian, saat ini, nyala api menyala di depannya. Itu adalah jimat pemancar suara yang mengirimkan pesan dari Yue Liuxing. Inti umumnya adalah dia telah menyelesaikan penilaian seni rahasia dewa dengan adik laki-lakinya. Yue Liuxing telah dievaluasi sebagai Master Prasasti kelas 4, Magang Seni Rahasia Dewa. Yue Qifeng telah dievaluasi sebagai Master Prasasti kelas 3, Magang Seni Rahasia Dewa. Suara Yue Liuxing dalam jimat pemancar suara adalah suara kegembiraan dan kebahagiaan. Dia jelas sangat puas dengan hasilnya. Selain itu, mereka berdua telah dievaluasi memiliki tingkat bakat yang sangat tinggi dan cukup beruntung untuk diterima sebagai murid oleh Penatua dari Persatuan Master Rahasia Ilahi. Meskipun sekarang mereka hanyalah murid biasa, jika mereka menjalankan tugasnya dengan baik, mereka mempunyai peluang untuk menjadi murid langsung di masa depan dan bahkan mungkin menjadi orang yang mewarisi warisan dari sesepuh itu. Pada saat itu, Yue Liuxing dan Yue Qifeng akan menjadi karakter yang dapat menggunakan kekuatan sesuka mereka, perkasa, dan tidak dapat didekati. Di akhir pesan, Yue Liuxing mengundang Lin Ming untuk datang dan melihat Divine Runic Masters Guild. Inilah yang ingin dilakukan Lin Ming. Dia ingin melihat seperti apa pemandangan dari Divine Runic Masters Guild itu. Pagoda tinggi tempat Divine Runic Masters Guild berada dipenuhi sepanjang tahun dengan aroma dupa dan obat-obatan yang tersisa. Di langit sekitar pagoda, tanda dewa aneh muncul dari waktu ke waktu. Banyak seniman bela diri yang datang ke Divine Rune City sering datang ke sini untuk jalan-jalan dan kagum dengan pemandangan menakjubkan di sekitar mereka. Saat Lin Ming tiba di pagoda Divine Rune, dia melihat barisan seniman bela diri menunggu untuk mengambil penilaian. Orang-orang ini semua adalah individu yang tidak biasa, dan di mata Lin Ming, banyak dari mereka dapat dianggap sebagai elit muda yang heroik. Agar Lin Ming menilai seseorang sebagai elit muda yang heroik, mereka setidaknya harus memiliki kemampuan untuk berdiri tegak di tanah suci Raja Dunia biasa.
Apa yang mereka lakukan? Lin Ming dapat melihat bahwa isi tes yang dilakukan para seniman bela diri muda ini mirip dengan arai 10.000 pembunuhan dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Mereka harus memasuki susunan sihir ilusi dan kemudian berjuang untuk menilai kekuatan mereka. Saudara Lin, sebelah sini. Suara seorang gadis muda tiba-tiba memanggil. Lin Ming menoleh untuk melihat bahwa orang yang berteriak kepadanya adalah Yue Liusing. Dia memberi isyarat kepada Lin Ming dari kerumunan, meminta Lin Ming berjalan mendekat. Di samping Yue Liusing ada Yue Qifeng, serta manusia spirita lainnya. Pria spiritas ini memiliki budidaya alam dewa ilahi tengah. Lin Ming menduga dia belum terlalu tua, baginya untuk melakukan kultivasi ini pada usianya saat ini sangatlah jarang. Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah saudara magang senior saya, Master Prasasti kelas 5, Master Rahasia Dewa kelas 3 Luo Yubai, magang senior, Saudara Liu. Magang senior, Saudara Liu adalah murid langsung paling luar biasa di bawah guruku dan baru saja menyelesaikan ujiannya untuk menjadi guru rahasia Dewa kelas 3 tahun lalu. Yue Liusing jelas sangat mengagumi matanya saat dia memperkenalkan Lin Ming kepada orang ini. Khususnya, ketika dia menyebutkan kata, murid langsung, dan, Master Rahasia Dewa kelas 3, matanya bersinar sangat terang seolah dia tidak bisa menyembunyikan rasa iri dan rasa hormat dalam dirinya. Di Divine Rune City, Master Prasasti dibagi menjadi 12 kelas dan Master Rahasia Dewa dibagi menjadi 9 kelas. Tidak sulit untuk naik kelas sebagai Master Prasasti, tetapi ingin naik kelas sebagai Master Rahasia Dewa itu jauh, terlalu sulit. Di Jalan Asura bagian dalam, ada banyak Master Prasasti kelas 12, tapi tidak ada satupun Master Rahasia Dewa kelas 9. Faktanya, Guru Rahasia Dewa kelas 8 hampir menjadi mitos bagi mereka sendiri. Adapun Master Rahasia Dewa kelas 9, mereka hanya ada di zaman kuno beberapa miliar tahun yang lalu. Bagi para Master Rahasia Dewa, Master Rahasia Dewa kelas 9 adalah eksistensi yang dekat dengan dewa. Karena sistem penilaian yang sangat sulit inilah Yue Liusing dipenuhi dengan kekaguman dan kerinduan terhadap istilah Master Rahasia Dewa kelas 3. Master Rahasia Dewa kelas 3 cukup tinggi untuk menerima sambutan sopan dari hampir semua pengaruh besar. Hal ini terutama berlaku untuk seseorang seperti Luo Yubai. Dengan bakatnya yang sangat tinggi, masa depannya tidak terbatas, dia bahkan mungkin menjadi Master Rahasia Dewa kelas 6 di masa depan. Ini berarti banyak raja besar dunia yang akan bersikap hormat ketika melihat Luo Yubai, memperlakukannya dengan martabat yang sama seperti yang mereka berikan kepada keturunan mereka. Lin Ming melirik Luo Yubai. Orang ini memang luar biasa. Dari kelihatannya, dia tampak berusia sekitar 23-24 tahun. Dia tinggi dan berdiri tegak dengan penampilan yang mengesankan dan rapi. Dahinya lebar dan rata, dan dia memiliki aura penguasa alami. Di mata kanannya ada lensa bulat kecil, sesuatu yang menyerupai kacamata berlensa. Faktanya, ini adalah alat sihir umum yang digunakan oleh para Master Rahasia Dewa dan khusus untuk menganalisis struktur rune dewa. Dia mengenakan jubah hitam putih, seperti tinta di atas air. Dasar pakaiannya berwarna putih, dan garis-garis digambar dengan tinta hitam. Garis-garis ini adalah desain prasasti rahasia dewa dan tampak alami serta menyenangkan. Halo, Lin Ming menyapa dengan sopan. Luo Yubai melirik Lin Ming tanpa ekspresi apapun. Kemudian, Lin Ming merasakan perasaan ilahi tiba-tiba menyapu tubuhnya seolah-olah ingin dimasukkan ke dalam lautan spiritual dan dunia batinnya, sepenuhnya memahaminya. Pikiran Lin Ming dingin. Dia segera memanggil sedikit kekuatan dari kubus ajaib, dan selain mantra hati kabut ilahi yang dia pelajari, dia menyembunyikan dunia batin dan lautan spiritualnya, sehingga Luo Yubai hanya melihat fata morgana putih samar. Dengan budidaya Luo Yubai, mustahil baginya untuk melihat rahasia apapun dalam Lin Ming. Tapi, tidak ada seorang pun yang suka diselidiki oleh orang lain, dan ini adalah bentuk kesopanan paling dasar di antara para seniman bela diri. Luo Yubai tentu mengetahui hal ini. Tapi, sebagai Master Rahasia Dewa dan juga Spiritas, dia sangat ahli dalam aspek indera. Dalam keadaan normal apapun, mustahil bagi seniman bela diri manusia dengan langkah yang sama untuk mengetahui bahwa ia sedang menyelidiki mereka, apalagi Lin Ming yang berada pada batas budidaya yang jauh lebih rendah. Setelah mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang istimewa tentang Lin Ming, Luo Yubai mulai mengabaikannya. Karena Lin Ming adalah manusia, ini membuat Luo Yubai pada dasarnya tidak tertarik untuk berbasa-basi dengannya. Dia mendorong kacamata berlensa di matanya dan dengan samar berkata kepada Yue Liusing, keduanya adalah temanmu. Ya, Yue Liusing sedikit malu saat melihat kurangnya ekspresi di wajah Luo Yubai. Nanti, jangan membawa orang yang tidak relevan ke Divine Runic Masters Guild. Kami akan mempertimbangkannya baik-baik saja sekali ini saja. Luo Yubai menggunakan transmisi suara untuk berbicara dan tidak mengatakannya dengan keras. Lalu, dia berbalik dan pergi. Tapi, ekspresi dan gerak tubuhnya menunjukkan rasa superioritas yang jelas sehingga menyebabkan mata Xiao Moxian berkedut. Dia kira-kira bisa menebak apa yang dikatakan Luo Yubai kepada Yue Liusing, jika tidak mungkin dia terlihat begitu canggung. Dia pikir dia siapa? Xiao Moxian cemberut. Yue Liusing membeku di tempatnya, wajahnya dipenuhi ekspresi permintaan maaf. Lin Ming tidak peduli sama sekali. Dia dengan acuh tak acuh berkata, orang ini adalah elit muda yang luar biasa dari Divine Runic Masters Guild dan memiliki rasa superioritas bawaan. Kecuali jika Anda adalah karakter yang sama luar biasa, sulit untuk memasuki pandangannya.
Tanggapan dingin Luo Yubai tidak mengejutkan Lin Ming sama sekali. Ini karena status Yue Liu Xing pada awalnya tidak signifikan, dia dianggap sebagai salah satu eselon terendah dari Divine Runic Masters Guild. Adapun teman-teman yang dia undang, mereka bukanlah master rahasia dewa atau bagian dari ras jiwa, dan budidaya mereka hanya berada di puncak alam dewa ilahi awal, jadi siapa yang mau repot-repot melihat mereka? Bayangkan ada penerus keluarga kerajaan. Suatu hari, seorang putra dari keluarga cabang tanpa status sama sekali memutuskan untuk mengundang teman-teman sekotanya untuk berkunjung. Di mata dunia, mustahil bagi penerusnya untuk memperlakukan teman-teman sekota itu dengan rasa hormat sama sekali. Faktanya, penerus tersebut kemungkinan besar enggan untuk bertemu dengan mereka sejak awal, karena teman-teman sekota itu tidak ada nilainya di matanya. Saat ini, orang lain memandang kita dengan cara yang sama. Kata-kata Lin Ming semuanya diucapkan dengan transmisi suara esensi sejati. Xiao Moxian masih jengkel setelah mendengar ini. Bajingan kecil yang sombong. Saya bisa menghajar 10 orang ini dan masih belum puas. Seharusnya lebih dari 10. Lin Ming tersenyum. Tapi dalam hal teknik prasasti, saya yakin dia bisa mengalahkan saya 100-1. Kata Lin Ming mencela diri sendiri. Kata-kata ini bukanlah kesopanan, itu adalah kebenaran. Xiao Moxian juga sedikit khawatir pada Lin Ming setelah mendengar ini. Lalu bagaimana rencanamu untuk belajar? Mempelajari hal-hal semacam ini mungkin memerlukan banyak waktu. Ya, tapi saya tidak berencana mengambil pendekatan konvensional, saya memiliki metode lain yang tersedia untuk saya. Saya belum pernah banyak berhubungan dengan Divine Runic Arts jadi tidak mungkin bagi saya untuk menilai berapa lama waktu yang dibutuhkan, tapi saya yakin kecepatan saya dalam mempelajari seni rahasia dewa akan setidaknya 100 kali lebih cepat daripada kecepatan orang lain. Lin Ming berkata dengan percaya diri. Xiao Moxian terkena dampak 100 kali. Sesuatu yang membutuhkan waktu 100 tahun bagi orang lain untuk mempelajarinya, dapat dipelajari Lin Ming dalam 1 tahun. Nona Yue, berapa umur kakak Luo yang magang senior ini? Lin Ming hanya peduli tentang berapa tahun yang dihabiskan Luo Yubai untuk menjadi master rahasia dewa kelas 3. Yue Liu Xing memikirkannya sejenak, umurnya lebih dari 400 tahun. Berusia lebih dari 400 tahun, bisakah dia menggunakan 400 tahun untuk mempelajari seni rahasia dewa? Lin Ming mengerutkan kening. Meskipun dia yakin bahwa dia dapat dengan cepat mempelajari seni rahasia dewa, membutuhkan waktu 400 tahun untuk menjadi master rahasia dewa kelas 3 sepertinya terlalu berlebihan. Bagaimana bisa lama sekali? Magang senior, saudara Luo pertama kali mulai mempelajari seni rahasia dewa ketika dia mencapai alam dewa ilahi, jadi dia mungkin telah mempelajari seni rahasia dewa selama sekitar 70-80 tahun. Mempelajari seni rahasia dewa membutuhkan banyak waktu dan Anda juga membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat solid sebagai pendukung. Banyak seniman bela diri yang pertama kali mengembangkan jalur bela diri terlebih dahulu sebelum mempelajari seni rahasia dewa. Aku dan adik laki-lakiku juga sama, itu sebabnya kami hanya magang seni rahasia dewa saat ini. Jalan kami masih panjang dan kami akan terus fokus pada budidaya. Jadi begitu, Lin Ming akhirnya mengerti. Ketika seorang seniman bela diri masih muda, itulah saat terbaik dalam hidup mereka untuk mengembangkan seni bela diri. Dari masa remaja hingga usia beberapa puluh tahun, seniman bela diri terus berpacu dengan waktu. Semakin tinggi prestasi budidaya mereka di masa muda, semakin besar pula potensi kehidupan yang dapat mereka gali di masa depan, artinya prestasi masa depan mereka juga akan semakin besar. Jika mereka menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk mempelajari seni rahasia dewa, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. 70-80 tahun untuk menjadi master rahasia dewa kelas 3, itu juga bisa diterima. Lin Ming terus-menerus menghitung waktu yang ia butuhkan untuk mempelajari seni rahasia ilahi. Jika bakat seni rahasia dewa seperti Luo Yubai membutuhkan 70-80 tahun untuk menjadi master rahasia dewa kelas 3, maka jika dia bisa meningkatkan kecepatan ini 100 kali lipat, Lin Ming bisa mencapai level yang sama mungkin dalam 10 bulan. Tentu saja, Master Rahasia Dewa kelas 3 masih jauh dari memenuhi persyaratan Lin Ming. Dia harus menjadi Grandmaster Rahasia Dewa dan juga minor dalam alkimia. Hanya dengan cara ini dia dapat memurnikan pil yang dibutuhkan untuk 9 bintang Istana Dao. Bab 1548, Giok rusak. Setelah memasuki Divine Runic Masters Guild, aroma obatnya jauh lebih kaya. Jika pil biasa ditempatkan di Divine Runic Masters Guild untuk waktu yang lama, maka pil itu akan meresap ke dalam aroma obat dan menjadi pil obat. Jika manusia menghirup aroma ini maka pikiran mereka akan menjadi lebih tajam dan mereka akan menjadi sarjana nomor 1 di negaranya. Jika seorang seniman bela diri tinggal di sini sepanjang tahun, hal itu juga akan bermanfaat bagi budidaya mereka. Halaman dari Divine Runic Masters Guild, dindingnya, meja batu dan bangku batunya, dan bahkan peralatan makannya diukir dengan rune. Rune ini tidak hanya memiliki tujuan dekoratif tetapi juga merupakan formasi susunan yang dapat melakukan berbagai hal seperti mengumpulkan energi asal atau memperkuat penggunaan peralatan. Nona Yue, saya melihat beberapa orang berbaris di luar Divine Runic Masters Guild menunggu beberapa tes, apa yang mereka uji? Lin Ming bertanya sambil mengikuti di belakang Yue Liu Xing. Sepertinya Divine Runic Masters Guild sedang mencari penjaga. Orang-orang itu semuanya datang untuk melamar. Yue Liu Xing berkata dengan santai. Lin Ming tercengang saat mendengar ini.
Hanya untuk merekrut penjaga, begitu banyak orang yang datang, dan orang-orang ini semuanya adalah elit muda yang luar biasa. Namun, setelah dipikir-pikir lebih jauh, hal ini juga masuk akal. Tidak hanya mudah untuk berhubungan dengan individu-individu hebat dalam Divine Runic Masters Guild, tetapi seseorang juga bisa mendapatkan gaji yang tinggi. Aroma obat di dalam pagoda Divine Rune saja akan sangat bermanfaat bagi budidaya mereka jika mereka bisa menghirupnya setiap hari. Lin Ming terus mengikuti Yue Liuxing melalui sejumlah koridor berliku sampai mereka mencapai aula yang luas. Di dalam aula besar ini, ada beberapa deretan meja batu biru yang tertata rapi. Semua penghitung ini memiliki berbagai alat alkimia dan prasasti. Berdiri di belakang beberapa konter ini adalah seniman bela diri muda. Para seniman bela diri ini mengenakan jubah dan jelas-jelas sibuk bekerja di konter. Beberapa lelaki tua duduk di pinggir lapangan, menilai pekerjaan mereka sambil menyesap teh dan sesekali memberi petunjuk. Jelas sekali bahwa mereka sedang membimbing murid-muridnya. Tuan Lin, lihatlah. Orang yang mengenakan jubah hitam dan putih adalah Master Rahasia Dewa dan orang yang mengenakan jubah biru dan merah adalah seorang alkemis. Lencana di dada mereka mewakili nilai mereka, semakin banyak garisnya, semakin tinggi nilainya. Di Divine Rune City, alkemis dan Master Rahasia Dewa terpisah. Meskipun ada sejumlah besar alkemis di Divine Runic Masters Guild, alasan mengapa organisasi ini dinamai oleh para Master Rahasia Dewa adalah karena status mereka lebih tinggi daripada alkemis. Lin Ming menyaksikan dengan matanya sendiri ketika seorang murid menyelesaikan simbol rahasia ilahi dan kemudian meletakkannya di atas batu. Simbol rahasia dewa segera melebur ke dalam batu, menyatu dengannya. Kemudian, batu keras ini berkilauan dengan cahaya cemerlang. Setelah cahayanya padam, ia masih bersinar dengan cahaya keemasan, karena sebenarnya telah berubah menjadi emas. Ini benar-benar mengubah batu menjadi emas. Mengubah batu menjadi emas adalah keterampilan abadi yang diimpikan manusia. Namun, ini adalah kemampuan yang tidak berguna bagi seniman bela diri, karena bagi mereka, emas tidak berbeda dengan besi. Tapi, jika seseorang menyuruh Lin Ming mengubah batu menjadi emas hanya dengan menyentuhnya maka itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Apalagi Lin Ming, bahkan Raja Dunia Hebat pun tidak bisa melakukan ini. Untuk mencapai keajaiban ini, seseorang setidaknya harus menjadi seorang Empyrean. Ini karena mengubah batu menjadi emas melibatkan perubahan struktur materi, sesuatu yang merupakan bagian dari hukum surgawi Dao. Sebenarnya, mengubah struktur materi berarti melanggar hukum Dao surgawi. Meski tidak sama dengan memberontak melawan langit, namun serupa. Jika seseorang bukan seorang Empyrean atau belum melewati kesengsaraan surgawi maka mustahil melakukan hal ini. Tapi di depan Lin Ming, seni rahasia ilahi yang sederhana telah mencapai ini. Ini karena di jalan Asura, seni rahasia dewa mewakili Dao surgawi, kehendak dewa. Karena itu, orang-orang mengubah keterampilan ini dari teknik prasasti menjadi seni rahasia dewa. Setelah menyaksikan Master Rahasia Dewa mengubah batu menjadi emas, Lin Ming melihat Master Rahasia Dewa lainnya menempatkan simbol Rahasia Dewa ke dalam baskom berisi air. Air ini menjadi semakin kental, dan tak lama kemudian berubah menjadi minyak. Dan, yang paling mengejutkan Lin Ming adalah Master Rahasia Dewa setengah baya dengan 3 garis di lencananya yang menempatkan simbol Rahasia Dewa pada seekor katak. Katak ini kemudian menjelma menjadi tikus. Meskipun ini tidak terlalu berguna bagi seorang seniman bela diri, ini sebenarnya adalah kemampuan yang luar biasa. Untuk satu simbol rahasia dewa yang mengubah batu menjadi emas, mengubah air menjadi minyak, dan bahkan mengubah bentuk makhluk hidup dan mengubah katak menjadi tikus, ini hampir sama dengan kemampuan ilahi penciptaan. Jalan Asura yang legendaris konon diciptakan oleh Master Jalan Asura. Namun, gelar Asura Road Master bukanlah dewa sejati, melainkan sang pencipta. Sutra Asura yang ia ciptakan adalah metode penanaman untuk mengendalikan kekuatan ciptaan ilahi dan menciptakan seluruh dunia. Jika seseorang menguasai Sutra Asura, maka sangat mungkin untuk menciptakan dunia yang benar-benar baru. Sayangnya, saya hanya memahami terlalu sedikit tentang Asura Sutra. Lin Ming menghela nafas dalam-dalam. Dia masih terlalu muda, dengan budidaya kurang dari 60 tahun. Ada jalan panjang di depannya. Jika seseorang mencapai tingkat tertinggi dari seni rahasia dewa, dapatkah seseorang mengubah rumput menjadi material surgawi puncak? Atau mengubah batu menjadi 9 giok matahari? Jika demikian, maka bagi guru rahasia dewa kelas 8 atau 9, kekayaan tidak ada artinya sama sekali. Tentu saja, Lin Ming baru saja memikirkan hal ini. Dia tidak ragu bahwa keinginan untuk mengubah sesuatu menjadi bahan obat terbaik akan membutuhkan simbol rahasia dewa yang sangat tinggi, sama sekali tidak mudah untuk menyusunnya. Saat Lin Ming berpikir, dia segera melihat Master Rahasia Dewa lainnya menempatkan simbol rahasia dewa ke cangkul. Cangkul ini adalah cangkul biasa yang digunakan oleh petani fana di pertanian mereka, itu memang ternoda karat dan waktu. Tapi setelah simbol rahasia dewa ini ditempatkan di atasnya, seluruh cangkul bersinar dengan cahaya dewa. Meski bentuknya tidak berubah, kualitas cangkul ini langsung naik ke artefak suci tingkat rendah. Karatnya terlepas, memperlihatkan tepi hitam pekat yang bersinar dengan cahaya dingin. Bahkan pegangannya memperoleh elastisitas aneh yang memungkinkan seseorang membengkokkannya seperti bulan, dan seseorang bahkan dapat menggunakannya untuk menghemat kekuatan dan menghancurkan pilar baja dewa. Di mata Lin Ming, pegangan ini akan menjadi batang tombak yang sangat bagus.
Ini benar-benar menantang surga. Saat Lin Ming menghela nafas dengan pujian, dia juga memahami bahwa seni rahasia dewa terbatas pada jalan Asura. Begitu seseorang meninggalkan jalan Asura, mustahil untuk menggunakan seni rahasia dewa karena rune dewa tidak ada di luar jalan Asura. Satu-satunya pengecualian adalah jika seseorang bisa benar-benar lulus ujian akhir jalan Asura dan mengendalikan hukum jalan Asura untuk digunakan sendiri, alih-alih hanya mengikutinya. Lin Ming samar-samar bisa merasakan bahwa Master Jalan Asura sebenarnya telah membentuk dao surgawinya sendiri, dan meskipun dao surgawi ini berdiri di luar 33 dao surgawi, ia masih berdiri sejajar dengan mereka. Untuk dapat menciptakan hukum surgawi dao sendiri, metode semacam ini benar-benar menggetarkan hati untuk didengar. Tanpa diragukan lagi, setelah seni rahasia dewa seseorang mencapai tingkat ini, bahkan jika ada pil berkualitas buruk, jika seseorang menempatkan simbol rahasia dewa tingkat tinggi di atasnya, itu akan menjadi sesuatu yang jauh lebih mendalam. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan untuk dibandingkan dengan simbol prasasti obat yang dipelajari Lin Ming sebelumnya. Setelah melewati aula ini, Lin Ming dan yang lainnya tiba di aula samping Guild Divine Runic Masters. Aula samping ini cukup besar, itu adalah area perdagangan dari Divine Runic Masters Guild. Area perdagangan ini benar-benar berbeda dari alun-alun di sekitar pagoda Divine Rune. Di alun-alun pagoda Divine Rune, terdengar berbagai macam suara, tangisan, dan suara tawar-menawar, seperti pasar fana yang sibuk. Tapi di sini, semuanya sunyi. Para pedagang kios dengan malas duduk di kursinya. Mereka mungkin sedang bermeditasi atau beristirahat, seolah-olah warung ini tidak ada hubungannya sama sekali. Penjual ini semuanya adalah master rahasia dewa atau alkemis dari persekutuan master rahasia ilahi. Lin Ming dan Xiao Moxian mendekati sebuah kios. Penjual kios dengan enggan membuka satu mata untuk menyapu Lin Ming dan Xiao Moxian, lalu, dia kembali bermeditasi seolah-olah dia tidak melihat mereka sama sekali. Ini karena bagi penjual kios, Lin Ming dan Xiao Moxian sama sekali tidak menyerupai pelanggan. Mereka masih semuda bayi kecil, budidaya mereka tidak tinggi, dan mereka bukanlah ahli rahasia atau alkemis dewa, jadi apa yang mungkin mereka lakukan di sini kecuali melihat-lihat. Penjual kios ini tidak mau repot-repot melayani pelanggan yang hanya tertarik pada window shopping. Layanan macam apa ini? Kata Xiao Moxian, sedikit marah. Sejak datang ke Divine Runic Masters Guild dia terus-menerus diabaikan. Yang pertama adalah Luo Yubei yang sepertinya menatap ke atas kepalanya. Dia berharap dia bisa dengan jahat menginjaknya sebagai balas dendam. Sekarang si kakek tua ini, duduk di sana tanpa bergerak seolah-olah dia adalah seorang Buddha yang maha kuasa, bagaimana Xiao Moxian bisa senang dengan ini? Hei kamu, bagaimana cara kita membeli obat-obatan ini? Xiao Moxian menunjuk ke arah akar kuning layu yang tampak seperti lobak dan bertanya tentang ramuan yang tampak umum ini. Dia bertanya tentang ramuan obat ini karena dia bisa merasakan kayanya energi surga dan bumi yang memancar darinya, itu jelas tidak biasa. Master rahasia dewa dengan malas membuka mata, melirik Xiao Moxian dari sela-sela kelopak matanya. Dia dengan ringan berkata, penglihatanmu baik-baik saja, tapi kamu bahkan tidak tahu nama tanaman obat ini. Anda sama sekali bukan pelanggan, tetapi Anda hanya ingin tahu tentang semua ini. Jika kamu hanya ingin membuang-buang waktuku, jangan repot-repot menggangguku. Setelah diekspos oleh Master Rahasia Dewa, Xiao Moxian berkotek keras, hampir tersedak dirinya sendiri. Lin Ming tersenyum, berkata, meskipun kita tidak memahami seni rahasia dewa, membeli bahan bagus selalu berguna. Saya juga berniat mencoba seni rahasia dewa di masa depan, jadi saya meminta senior untuk memberitahu kami harganya. Dengan budidaya batas dewa ilahi Lin Ming, dia berada pada waktu yang tepat untuk mulai mempelajari seni rahasia dewa. Tapi bagi master rahasia dewa tua ini, Lin Ming jelas tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari apapun karena dia adalah manusia. Dia menatap Lin Ming dengan tatapan kesal, seolah dia tidak ingin Lin Ming terus mengganggunya. Kemudian, ia langsung mencatat nama beberapa bahan serta harga jamu tersebut. Kali ini, Lin Ming tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang bahan-bahan ini sebelumnya, dan menurut orang tua itu, dia tidak menerima rune energi asal. Sebaliknya, ia ingin melakukan barter, bentuk perdagangan yang paling primitif. Menyadari hal ini, Lin Ming tiba-tiba menjadi sadar. Semua vendor ini memegang posisi yang sangat tinggi dan tidak kekurangan 9 giok matahari atau rune energi asal. Yang kurang dari mereka adalah material dan rune dewa langka, atau tungku pil kelas atas yang unggul untuk alkimia, atau bahkan pena kelas atas untuk menggambar simbol rahasia dewa. Oleh karena itu, para pedagang ini sebagian besar tertarik pada barter. Mereka tidak tertarik pada rune energi asal karena ada hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan rune energi asal. Lin Ming dapat memastikan bahwa dia tidak mampu membeli apapun di sini. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang bahan-bahan ini sebelumnya, jadi apa yang bisa dibeli? Lin Ming tidak punya pilihan selain mundur. Master rahasia dewa menghela nafas, memberikan ekspresi yang sudah lama dia duga. Kemudian, dia menutup matanya dan kembali bermeditasi. Hal ini menyebabkan Xiao Moxian menjadi lebih tidak puas. Ayo pergi, kata Lin Ming. Alasan dia datang ke Divine Runic Masters Guild adalah untuk melihat apa itu seni rahasia dewa. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, dia bisa pergi. Yang tersisa hanyalah mempelajari seni rahasia dewa. Namun, saat Lin Ming hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti di tempatnya, tidak lagi pergi. Matanya terpaku pada meja yang dipenuhi benda-benda acak di depan Master Rahasia Dewa Tua.
Di antara barang-barang acak ini ada sepotong batu giok rusak yang tampak umum, tetapi ketika Lin Ming melihat batu giok ini, dia terkejut. Bab 1549, membeli harta karun. Ada terlalu banyak barang berserakan di depan kios master rahasia dewa tua itu. Sepertinya dia terlalu malas untuk memilah-milah hal-hal ini dan membiarkannya menumpuk dalam tumpukan yang berantakan. Di antara barang-barang acak ini ada pecahan batu giok biasa yang disembunyikan oleh beberapa benda lain. Jika bukan karena penglihatan Lin Ming yang luar biasa dan aura familiar yang dia rasakan dari batu giok yang rusak ini, maka dia tidak akan pernah menyadarinya sama sekali. Lin Ming diam-diam berjongkok di depan kios master rahasia dewa tua, diam-diam memeriksa batu giok yang rusak itu. Setelah beberapa saat, dia dapat memastikan bahwa dia tidak salah. Biasanya, seseorang yang tua dan terpelajar seperti vendor master rahasia dewa tua ini akan memiliki banyak pengalaman dan seharusnya mustahil bagi Lin Ming untuk menemukan permata tersembunyi di dalam harta benda acaknya. Tapi, batu giok yang rusak ini terlalu istimewa. Selain Lin Ming, tidak ada orang lain yang merasakan sesuatu yang istimewa tentang hal itu. Meskipun batu giok pecah ini hanya berukuran 1 inci dan sangat terfragmentasi, terdapat garis-garis samar di permukaannya. Garis-garis ini mengungkapkan aura, yang sama persis dengan giok kaisar yang diperoleh Lin Ming dari roda takdir. Ketika Lin Ming pertama kali memasuki jalan Asura, dia telah mendapatkan batu giok kaisar. Dengan mengandalkannya, dia bisa memasuki Great Desolate God Trough yang tersembunyi di kedalaman Gatbur Yinglich. Di Gatbur Yinglich, Kaisar Giok telah memungkinkan Lin Ming berulang kali mengatasi bahaya demi bahaya, menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Mungkinkah Master Jalan Asura meninggalkan lebih dari 1 keping giok kaisar? Apakah ada sepasang, atau bahkan lebih dari sepasang? Lin Ming tidak tahu mengapa giok kaisar ini rusak. Potongan kecil ini bahkan tidak berukuran seperempat dari ukuran batu giok kaisar yang lengkap, dan juga kehilangan garis paling penting dari batu giok kaisar. Ini akan membuat hampir mustahil untuk memahami apapun darinya. Master rahasia dewa ini pasti secara tidak sengaja mendapatkan batu giok yang rusak ini dari suatu tempat, dan meskipun samar-samar dia bisa merasakan bahwa itu tidak biasa, dia tidak tahu apa itu. Dia mungkin mengira itu hanya bagian dari senjata sihir kuno, dan karena itu dia membawanya untuk dijual. Lin Ming mulai dengan santai memeriksa setiap barang lain di kios untuk mencegah Master rahasia dewa tua menemukan tujuan sebenarnya. Pada saat ini, penjual Master rahasia dewa membuka matanya, berkata, "Kamu bukan Master rahasia dewa dan kamu juga tidak memahami materi yang saya miliki, namun kamu masih berlama-lama di sini. Apakah Anda menyukai barang saya? Atau mungkin Anda berpikir Anda menemukan harta karun di antara barang-barang acak saya yang ingin Anda ambil dari saya?" Saat Master rahasia dewa tua mengucapkan kata-kata ini, Lin Ming merasakan hatinya dingin. Kakek tua ini, dia terlalu waspada. Namun, perilaku Lin Ming benar-benar tidak bisa dijelaskan. Apa yang diinginkan orang lain, Lin Ming tidak punya, dan untuk barang-barang yang ditempatkan, Lin Ming tidak tahu apa itu. Jika dia terus berkeliaran di sini dan melihat-lihat, maka itu tidak bisa dibenarkan. Pikiran Lin Ming berubah dan dia segera menjawab, "Senior tidak boleh mengatakan itu. Meskipun junior ini hanyalah orang awam amatir dalam hal seni rahasia dewa dan saya juga tidak memiliki materi apapun yang diinginkan senior, saya masih memutuskan untuk menjadi master rahasia dewa di masa depan. Saya pada akhirnya perlu memahami hal-hal ini, dan selalu ada beberapa hal yang saya miliki yang mungkin dibutuhkan oleh senior. Misalnya, Dewa Rune. Rune Dewa di Jalan Asura diperoleh melalui menyelesaikan misi. Lin Ming memiliki banyak rune jiwa biru langka serta beberapa rune hitam puncak bersamanya. Seni rahasia dewa milik Master rahasia dewa membutuhkan rune dewa yang langka. Hanya dengan menggabungkan rune dewa ini dengan tulisan barulah hal itu membentuk seni rahasia dewa. Lin Ming menduga bahwa Master rahasia dewa biasanya sibuk dengan urusan mereka sendiri setiap hari sehingga mereka hampir tidak pernah punya waktu untuk pergi keluar di Jalan Asura yang lebih besar dan menyelesaikan misi. Jadi, untuk mendapatkan rune dewa langka mereka akan menukarnya di sini. Inilah sebabnya dia berpikir untuk menukar beberapa harta dengan rune dewa. Kamu ingin menjadi Master rahasia dewa? Hehe, vendor Master rahasia dewa terkekeh. Meski belum melakukan evaluasi apapun, maksudnya sudah jelas. Menurutnya, manusia yang ingin menjadi ahli rahasia dewa tidak berbeda dengan katak yang ingin makan daging angsa. Namun, vendor Master rahasia ilahi memang tertarik pada rune dewa Lin Ming. Dia bertanya, "Rune dewa apa yang kamu miliki? Mari lihat." Lin Ming belum mengeluarkan rune Tuhannya. Jika penjual ini melihat bahwa ia memiliki begitu banyak rune dewa langka maka ia mungkin akan meminta harga yang konyol. Lin Ming berkata, "Jika saya berani berbicara seperti ini, maka tentu saja saya memiliki beberapa inventaris saya." Saat Lin Ming selesai berbicara, dia terus melihat harta karun acak. Ide awalnya adalah dengan santai mengambil beberapa item dan kemudian dengan mudah mengambil giok kaisar yang rusak juga. Namun, dia langsung menolaknya setelah memikirkannya. Ini karena selain pecahan giok kaisar, item lainnya tidak perlu dinilai sama sekali. Jika dia memilih sekumpulan barang murah secara acak dan kemudian menambahkan pecahan giok kaisar yang aneh ini sekali lagi, hal itu pasti akan menimbulkan kecurigaan penjual. Jelas bahwa vendor ini tidak mengerti apa itu pecahan batu giok kaisar dan Lin Ming yang tinggal di sini awalnya curiga. Jika dia mengambil pecahan giok kaisar dengan banyak benda lainnya, maka itu akan terlalu mencurigakan.
Memikirkan hal ini, Lin Ming langsung mengambil pecahan giok kaisar dan kemudian membaliknya beberapa kali di tangannya. Dia tiba-tiba berkata kepada Xiao Moxian, Xianer, aku ingat kamu mengatakan bahwa pamanmu ingin menyempurnakan alat sihir hidupnya, tetapi dia perlu menggabungkan roh harta karun dari harta roh Empyrean. Harta roh Empyrean yang lengkap akan terlalu mewah, tetapi menggunakan sebuah fragmen sudah lebih dari cukup. Karena perayaan ulang tahun pamanmu yang ke-103.000 akan segera tiba, lalu bagaimana kalau aku memberikan hadiah berupa pecahan harta karun roh ini? Lin Ming hanya mengada-ada di tempat, di mana Xiao Moxian memiliki paman yang membutuhkan harta roh Empyrean untuk menyempurnakan alat ajaib hidupnya. Tapi, Xiao Moxian adalah seorang wanita muda yang cerdas, dia segera menyadari bahwa Lin Ming ingin menyembunyikan niatnya membeli batu giok yang rusak ini dan menghindari kecurigaan orang tua itu. Mungkinkah batu giok yang rusak ini menjadi harta karun? Xiao Moxian merasa ini terlalu sulit dipercaya. Tapi, apakah penilaian Lin Ming benar atau tidak, dia tidak akan merusak permainannya. Tanpa mengungkapkan ekspresi bingung, dia memasang ekspresi paling tidak berdaya yang dia bisa. Dengan nada malu yang kental, dia berkata, Tuan Lin, bukankah menurut Anda hadiah ini agak terlalu menyedihkan? Perayaan pamanku akan dihadiri banyak orang dari berbagai penjuru, dan jika kamu hanya mengambil sepotong harta karun roh maka, bukankah menurutmu itu agak menyedihkan untuk diambil? Anda harus tahu bahwa paman saya menangani sebagian besar keputusan keluarga saya. Jika dia memiliki kesan buruk terhadapmu maka aku khawatir masalah kita akan menjadi. Xiao Moxian segera merespons dengan permainannya sendiri. Lin Ming sedikit terkejut, bukankah aktingnya terlalu bagus? Mendengar Xiao Moxian menyebut hadiah ini sedikit sedih, bibir penjual master rahasia dewa itu bergerak-gerak. Ini sama dengan mengatakan bahwa dia menjual sampah. Status mulia macam apa yang dimiliki oleh master rahasia dewa? Dia telah hidup sampai usia tuanya dan memiliki wajah yang bagus, namun saat ini dia dihina oleh seorang gadis kecil, bagaimana dia bisa bahagia dengan hal ini? Apakah kamu ingin membelinya atau tidak? Master rahasia dewa tua itu terbatuk dengan dingin. Lin Ming dengan cepat meminta maaf. Senior telah salah memahami situasinya. Junior ini tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya bermaksud mengatakan bahwa pecahan senjata ajaib ini memiliki nilai paling rendah dari semua barang senior, tapi meski begitu, itu akan menghabiskan terlalu banyak kekayaan dariku. Bolehkah saya bertanya berapa harga pecahan senjata ajaib ini? Kamu tidak perlu menyanjungku hingga aku lupa. Orang tua itu mencibir. Dia menatap Lin Ming dan kemudian berkata, 10 rune jiwa biru. Jantung Lin Ming berdetak kencang saat mendengar ini. Dia tahu perkiraan harga sebuah fragmen harta karun roh Empyrean serta harga sebuah rune jiwa biru, 10 rune dewa jiwa biru untuk fragmen ini terlalu keterlaluan. Meskipun Lin Ming mampu membeli 10 rune jiwa biru, dia masih merasa bahwa vendor tua ini menipu dia. Jika dia setuju, dia tidak hanya akan membuat dirinya tampak mencurigakan tetapi lelaki tua ini mungkin tidak akan menjualnya lagi. 10 rune jiwa biru. Apakah kamu bercanda? Sebagai seorang senior, haruskah kamu benar-benar mencoba membantai junior seperti ini? Yang paling bisa kuberikan padamu adalah 3. Saat Lin Ming berbicara, dia mengangkat 3 jari dan 3 tanda jiwa biru melayang di atas ujung jarinya. Lin Ming telah berhati-hati dalam memilih 3 rune jiwa biru ini. Meskipun nilainya tidak terlalu tinggi, mereka masih cukup langka di antara rune jiwa biru, mereka tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Lin Ming ingin membangkitkan minat master rahasia dewa tua ini. Namun, Lin Ming tidak pernah berpikir bahwa begitu master rahasia dewa tua melihat 3 rune ini, dia akan segera mengambil kembali pecahan batu giok kaisar. Lin Ming dalam hati meringis. Mungkinkah orang tua ini tidak berencana menjualnya lagi? Jika master rahasia dewa tua tidak berencana menjualnya kepada Lin Ming maka Lin Ming tidak punya hal lain yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa pergi. Jika tidak, jika Lin Ming menawarkan harga yang lebih tinggi, kecurigaan orang tua itu akan semakin tinggi, akhirnya hanya memiliki efek sebaliknya. Orang tua itu membalik pecahan batu giok di tangannya beberapa kali, dengan hati-hati memeriksanya dan menggunakan akal sehatnya untuk mengevaluasinya. Proses ini berlanjut sepanjang waktu dupa. Orang tua ini sudah menilai item ini berkali-kali sebelumnya. Di Divine Runic Masters Guild, para master rahasia dewa pada umumnya berhubungan baik satu sama lain. Ketika orang lain mengevaluasi item ini, mereka juga memberikan penilaian serupa. Fragmen senjata ajaib semacam ini kemungkinan besar berasal dari peringkat harta karun roh Empyrean. Ini tidak terlalu menggoda bagi orang tua itu. Jika bukan karena garis aneh yang menutupi batu giok ini, dia pasti sudah menanganinya. Harta roh Empyrean tidak ternilai harganya meskipun lengkap, nilainya akan jauh lebih rendah daripada kekuatan ilahi yang transenden. Ini karena seorang Empyrean paling banyak mampu membentuk satu kekuatan ilahi transenden dalam hidup mereka, jika memang ada. Adapun harta roh Empyrean, mereka akan menciptakan beberapa di antaranya. Harta roh Empyrean yang tidak lengkap bahkan lebih berharga lagi. Satu-satunya kegunaannya adalah seperti yang dikatakan Lin Ming, untuk mengeluarkan roh artefaknya dan membentuk harta karunnya sendiri. Akhirnya, orang tua itu menyerahkan batu giok yang rusak itu kepada Lin Ming. Dia dengan dingin berkata, 3 rune jiwa biru, untukmu. Mendengar kata-kata ini, Lin Ming akhirnya santai. Orang tua ini sangat berhati-hati dan pelit sampai-sampai dia bisa memeras minyak dari pasir.
Seorang junior telah memilih salah satu itemnya dan bahkan memberikan alasan bagus untuk melakukannya, namun dia sebenarnya mengambilnya kembali untuk diperiksa beberapa kali. 3 rune jiwa biru agak tinggi untuk sebuah fragmen harta karun roh Empyrean, tapi itu tidak terlalu keterlaluan. Lin Ming takut bahwa rune yang dia keluarkan tidak mampu menggerakkan master rahasia Dewa Lama. Jika demikian, dia hanya bisa pergi. Kalau tidak, semakin dia mencoba melakukan barter, semakin curiga orang tua itu. Tampaknya penampilan Xiao Moxian barusan lebih efektif dari yang dia kira. Lin Ming menyerahkan 3 rune jiwa biru dan akhirnya membeli apa yang diinginkannya. Adapun orang tua itu, dia puas dengan 3 rune jiwa biru yang diajukan Lin Ming, dia memang membutuhkannya. Bab 1550, Pengobatan Abadi. Untuk mencegah terjadinya masalah lagi, setelah Lin Ming membeli barangnya, dia mengambil beberapa lingkaran lagi dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Yue Liu Xing dan Yue Qifeng. Bersama dengan Xiao Moxian, dia meninggalkan Divine Runic Masters Guild. Lin Ming, barang apa yang kamu beli itu? Xiao Moxian mau tidak mau bertanya pada Lin Ming dengan transmisi suara segera setelah mereka pergi. Rasa penasarannya menguasai dirinya. Jika aku tidak salah maka ini pasti sesuatu yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster. Lin Ming menjawab dengan jujur. Xiao Moxian terkejut mendengar ini. Master Jalan Asura. Di Jalan Asura, Master Jalan Asura adalah dewa-dewa sejati. Apapun yang berhubungan dengannya, meskipun hanya sebagian kecil, sangatlah berharga. Tidak heran Lin Ming berusaha keras untuk membeli pecahan batu giok ini. Apa gunanya ini? Saya tidak tahu saat ini. Tapi apapun yang terjadi, kita kembali ke rahasia surga sekarang. Kamu ingin kembali ke rahasia surga? Xiao Moxian bertanya, terkejut. Mereka baru saja pergi dari sana belum lama ini. Untuk apa kamu pergi ke rahasia surga? Ada beberapa informasi yang saya butuhkan. Informasi ini sangat penting bagi saya untuk mempelajari seni rahasia dewa. Seni rahasia dewa itu luas dan mencakup segalanya. Untuk mempelajarinya, seseorang perlu menginvestasikan banyak waktu dan energi sambil mengumpulkan banyak sekali pengetahuan dan pengalaman. Yang paling tidak dimiliki Lin Ming sekarang adalah waktu. Bahkan jika dia memiliki Asura Sutra yang mendukungnya, tidak mungkin melakukan semua ini dalam semalam, dan jika semua ini memakan waktu terlalu lama maka itu tidak ada artinya bagi Lin Ming. Setelah beberapa jam, Lin Ming tiba di rahasia surga sekali lagi. Kali ini, Lin Ming memilih untuk mengubah penampilannya. Meskipun rahasia surga menjual segala macam informasi, apa yang tidak mereka ungkapkan adalah informasi seperti apa yang ditanyakan oleh tamu-tamu mereka. Ini adalah salah satu aturan paling dasar dari jaringan intelijen, jika tidak, tidak akan ada tamu yang dapat meminta informasi secara rahasia, agar tidak diketahui oleh orang lain. Meski begitu, Lin Ming merasa aman untuk mengubah penampilannya. Lagi pula, informasi yang ia cari sekarang sangatlah sensitif. Tuan, apa yang ingin Anda tanyakan? Penjaga pintu bertanya pada Lin Ming di pintu masuk rahasia surga. Tuan rahasia ilahi. Peringkat berapa? Peringkat kelima ke atas. Kalau begitu silakan pergi ke lantai 5. Kata penjaga pintu dengan hormat. Ini adalah lantai yang sama seperti terakhir kali. Setelah mencapai lantai 5 bersama Xiao Moxian, Lin Ming mengambil papan kayu bertanda, orang, dan kemudian dibawa ke ruangan yang sesuai. Di ruangan ini, ada seorang lelaki tua berpakaian biru menunggu Lin Ming. Lelaki tua itu duduk di bagian belakang ruangan, dipisahkan dari para tamu oleh tirai gantung. Dia berbicara kepada Lin Ming melalui tirai ini. Apa yang Anda ingin tahu? Suara lelaki tua itu serak dan kasar, seolah-olah dia berada di tahun-tahun terakhir hidupnya. Saya ingin informasi tentang Master Rahasia Dewa dan Alkemis. Saya tidak ingin ada Master Rahasia Dewa dari Divine Runic Masters Guild. Mereka harus tinggal di luar Divine Rune City dan sebaiknya memiliki kepribadian yang aneh dan eksentrik. Mereka haruslah orang-orang yang telah melakukan segala macam perbuatan berdosa dan jahat. Saya memerlukan lokasi mereka, metode kultivasi mereka, batasan kultivasi mereka, perkiraan kekuatan mereka, pengaruh apa yang mendukung mereka, dan semua informasi terkait lainnya. Selain itu, Master Rahasia Dewa harus berada di kelas 5 atau lebih tinggi. Setidaknya mereka harus duduk di kelas 4. Orang tua berpakaian biru terkejut ketika dia mendengarkan Lin Ming. Informasi yang Anda inginkan sangat detail sehingga harga kami akan sangat tinggi. Ini juga karena jika kita mengkhianati informasi orang-orang ini, rahasia surga kita mungkin menyinggung perasaan mereka. Rahasia surga adalah jaringan intelijen dan dengan demikian mereka mengumpulkan informasi tentang pengaruh-pengaruh besar dan tokoh-tokoh penting. Jika mereka menjual informasi ini kepada orang lain, kemungkinan besar mereka akan menyinggung perasaan mereka, terutama jika mereka menjual informasi ini kepada musuh atau kelompok musuh lainnya. Oleh karena itu, rahasia surga akan sangat berhati-hati dengan informasi apa yang mereka jual. Jika mereka tidak dapat menyinggung perasaan individu tersebut, maka mereka tidak akan pernah menjual informasi tersebut tidak peduli seberapa tinggi harganya. Sedangkan bagi mereka yang bisa tersinggung, harganya akan sangat tinggi. Jaringan intelijen terlibat di seluruh aspek dunia. Jika latar belakang mereka tidak cukup dalam dan menimbulkan kemarahan beberapa orang, mungkin saja mereka akan digali dan disingkirkan. Informasi tentang Master Rahasia Dewa pada awalnya sensitif. Seringkali ada banyak hubungan kompleks di balik para ahli rahasia ilahi ini. Untungnya,
Anda tidak ingin informasi apapun tentang Master Rahasia Dewa yang merupakan bagian dari Persatuan Master Rahasia Ilahi. Jika tidak, tidak peduli berapa banyak rune energi asal yang Anda tawarkan, kami tetap tidak akan menjualnya kepada Anda. Jika Anda menginginkan informasi tentang Master Rahasia Dewa yang telah diasingkan di luar kota Divine Rune, maka saya sebenarnya dapat memberikan beberapa informasi kepada Anda. Ada beberapa informasi yang saya miliki yang tidak terlalu berkaitan dengan pengaruh yang lebih besar. Setiap informasi akan dibebankan sesuai dengan detail serta tingkat Master Rahasia Dewa dan masing-masing akan berjumlah sekitar 500 juta hingga 700 juta rune energi asal. Sebagai orang tua berpakaian biru mengucapkan kata-kata ini, meskipun Lin Ming sudah siap untuk ini, dia masih merasakan jantungnya meneteskan darah. Ini memang sangat mahal. Meskipun dia kaya, selama bertahun-tahun di Jalan Asura, dia tidak pernah mendapatkan uang, hanya membelanjakannya, dan dia juga menghabiskan banyak uang. Lin Ming tidak memiliki terlalu banyak 9 giok matahari yang tersisa padanya. Lin Ming mengeluarkan sepotong batu giok putih dan menuangkan akal ilahi ke dalamnya, lebih merinci permintaannya. Dia ingin mengetahui kekuatan, kultivasi, perilaku moral, temperamen, dan lain sebagainya. Dia juga hanya menginginkan orang-orang jahat dan setan itu. Sedangkan untuk Master Rahasia Dewa yang memiliki karakter yang sangat dihormati dan mulia, dia tidak menginginkannya sama sekali. Setelah lelaki tua berpakaian biru itu melihat melalui batu giok putih, dia berkata, ada total 3 orang yang sesuai dengan permintaan Anda. Harga totalnya akan menjadi 1,6 miliar. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan mengambil 9 giok matahari dari cincin spasialnya. Setelah dia menyusunnya, dia berkata, ceritakan semuanya. Baiklah, orang tua berpakaian biru itu menuliskan 3 bagian informasi pada selembar batu giok. Lin Ming mengambil slip giok dan mencatat semua informasi dalam pikirannya. Kemudian, dia dan Xiao Moxian meninggalkan rahasia surga. 100.000 mil tenggara kota Divine Rune, ada sebuah gunung terpencil. Gunung ini jarang dikunjungi orang, dan jauh di dalam lembahnya terdapat sebuah danau yang membentang sejauh 10 mil, bernama Danau Bintang. Saat malam tiba setiap sore, Danau Bintang akan dipenuhi angin malam. Pantulan cahaya bintang akan menyinari danau, membuatnya tampak seperti hamparan cairan perak yang indah dipandang mata. Di satu sisi Star Lake ada sebuah kastil kuno. Kastil ini dibangun dengan obsidian, dan telah berdiri di sini selama 100.000 tahun. Sebagian kastil meluas ke danau, meninggalkan pantulan hitam di permukaan. Melihat pantulan hitam ini, seseorang merasakan kedamaian dan ketenangan. Namun, tak seorang pun membayangkan bahwa tempat yang indah dan menakjubkan seperti itu sebenarnya adalah sarang kejahatan tergelap. Di dalam kastil, ada ruang yang tertutup rapat. Lantainya terbuat dari ubin merah pucat dan dindingnya berwarna abu-abu tua. Tungku pil dan meja rahasia dewa berserakan di mana-mana, membuatnya tampak berantakan dan kacau. Di meja batu dan di dinding, ada noda hitam. Noda ini ditinggalkan oleh darah yang mengering. Di tengah ruang ini, ada deretan bingkai logam, semuanya berjumlah puluhan. Tapi, yang mengejutkan adalah di setiap bingkai logam, ada seorang gadis muda yang diikat. Gadis-gadis muda ini berpakaian compang camping dan bahkan ada yang telanjang. Yang tertua berusia 20-an, bahkan ada yang berusia 16-17 tahun. Yang termuda di antara mereka tampaknya berusia sekitar 11-12 tahun, dan beberapa di antaranya berusia 13-14 tahun. Setiap gadis dipenuhi bekas luka. Bekas luka ini ditemukan di leher, paha, dada, perut, dan pergelangan tangan. Ada luka tusuk, cakaran, bahkan bekas gigitan. Beberapa luka sengaja dibuat, dan beberapa sepertinya dirancang khusus untuk mengeluarkan darah. Setelah menderita dalam waktu yang lama, semua gadis ini berada dalam keputusasaan, mata mereka tanpa cahaya, seperti bara api yang sekarat. Jika bukan karena detak jantung dan pernapasan mereka yang lemah, orang mungkin mengira mereka sudah mati. Meskipun mereka telah disiksa dalam kondisi seperti itu, kecantikan yang tersembunyi di balik wajah kotor dan rambut acak-acakan mereka masih bisa dilihat. Jelas sekali bahwa mereka dulunya adalah wanita cantik yang membanggakan dari berbagai ras. Ada manusia, monster, setan, dan bahkan orang suci. Faktanya, bukan hanya mereka cantik dari berbagai ras, tapi ada juga di antara mereka yang memiliki bakat bela diri tingkat tinggi. Beberapa memiliki fisik khusus, variasi garis keturunan, atau variasi dantian. Beberapa gadis adalah seniman bela diri. Ada yang berada di ranah Xiantian, dan bahkan beberapa di ranah inti berputar. Namun sekarang, budidaya mereka telah ditutup, mereka tidak berbeda dengan gadis manusia biasa. Jika seseorang mengirim gadis-gadis ini ke pengaruh besar, meskipun mereka mungkin bukan jenius puncak, mereka seharusnya tetap menjadi murid pelataran dalam. Jika seseorang membesarkan mereka dengan usaha yang cukup, maka ada kemungkinan besar mereka akan mencapai alam dewa ilahi di masa depan. Tapi sekarang, semua itu mustahil. Nyawa mereka akan terkubur di dalam kastil yang menghebohkan dan menyedihkan itu. Beberapa dari orang-orang ini telah diculik, dan beberapa lagi telah dibeli sebagai budak. Di antara mereka, sebagian besar adalah manusia yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Mereka tidak mampu menahan penyiksaan yang tidak manusiawi. Tidak diragukan lagi, mereka akan mati karena penderitaan hanya dalam beberapa bulan. Namun mereka yang bercocok tanam sudah terperangkap di kastil ini selama beberapa tahun.
Setelah disiksa siang dan malam selama beberapa tahun, rata-rata orang akan menderita gangguan mental atau meninggal. Tapi, penguasa kastil ini adalah seorang alkemis, dan dengan segala macam pil dan obat ajaib, keinginan untuk mati hampir mustahil. Tuan kastil ini bahkan akan menggunakan pil berbahaya untuk meningkatkan batas budidaya gadis-gadis ini, menggali potensi hidup mereka dan kemudian mencurinya. Apa yang menanti mereka adalah penderitaan dan kesakitan seumur hidup yang tak berkesudahan. Hanya ketika energi esensi dan vitalitas darah mereka dihisap hingga kering, hanya ketika masa muda dan kekuatan mereka telah memudar, barulah mereka akan ditinggalkan dan dikuburkan di taman belakang kastil. Tampaknya karena kehadiran kerangka mereka, bunga-bunga di taman belakang bermekaran dengan sangat cerah. Pada saat ini, penghalang ruang di ruang tersembunyi ini tiba-tiba bergetar hebat. Raungan seorang pria bergema di dalamnya. Sampah, sampah, sialan semuanya, bang, dengan suara ledakan, sepertinya ada sesuatu yang meledak. Meja batu dibalik dan tungku pil dibuang, terpental kemana-mana. Seorang pria pucat dengan rambut putih keabu-abuan bergegas masuk seperti binatang buas. Pria ini mengenakan jubah compang camping dan dia terlihat setengah baya, namun, tidak ada bekas darah di wajahnya dan aura kematian samar meresap ke seluruh tubuhnya. Ini berarti hidupnya hampir berakhir. Saya gagal lagi. Pil pengangkat kehidupan yang abadi, sudah berapa kali aku gagal. Mata pria itu merah darah, sepertinya dia akan menjadi gila. Dia adalah seorang spiritas, tapi cahaya jiwa samar yang melambangkan ras jiwa telah lenyap. Ini adalah tanda bahwa api kehidupannya telah padam dan hidupnya hampir berakhir, dia hanya mempunyai waktu paling lama 100 tahun lagi untuk hidup. Dia bermimpi untuk menyempurnakan pil keabadian kehidupan tanpa akhir. Untuk pil ini, dia telah menyempurnakannya selama 10.000 tahun. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah berhasil menyelesaikan pemurnian pil ini sebelum dia meninggal, jadi dalam beberapa ratus tahun terakhir, dia telah menyempurnakan pil pengangkat kehidupan yang kualitasnya lebih rendah. Dia ingin memperpanjang hidupnya, meski hanya beberapa ratus tahun. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.